Ketika kehendak manusia bertentangan dengan kehendak sang pencipta, utusan Itarim tidak lagi menyembunyikan keberadaannya untuk mengklaim dunia tanpa tuan yang ditinggalkan Jinwo. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Di sebuah ruangan yang sunyi di gedung Asosiasi Hunter Korea. Di sini terlihat ketua Asosiasi Wo Jinchul yang duduk seorang diri sambil menatap data Sung Jinwo yang tertera di tangannya. Bagi Wo Jinchul, menghilangnya Hunter Sung Jinwo adalah pertanda dimulainya suatu hal yang baru. Para Hunter dan Gate yang kembali bermunculan, semuanya tak lepas dari ingatan dunia sebelumnya yang diwariskan oleh Sung Jinwo, hingga Asosiasi Hunter dapat didirikan dengan cepat dan mampu menekan kekacauan dari insiden Great Cataclysm. Namun kali ini, segalanya terasa berbeda semenjak keberadaan Stardust mencoba mengacaukan keseimbangan dunia para Hunter. Meskipun Stardust adalah sebuah obat stimulan yang mampu meningkatkan magic power seorang Hunter tanpa efek samping apapun, faktanya insting tajam Wo Jinchul tetap dapat merasakan adanya keganjilan dari stimulan yang disebut Stardust tersebut. Sampai sejauh ini, jalur peredaran Stardust telah berhasil dilacak, dan semuanya mengarah pada Lee Min Sung, sang wakil Master Guild Reaper. Namun mengingat bahwa sang Master Guild Reaper Lim Taeju sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnis, sementara aktivitas Lee Min Sung justru meningkat secara signifikan, menguatkan dugaan kalau ia bergerak sendiri. Satu kemungkinan inilah yang membuat Wo Jinchul tidak sepenuhnya yakin. Sebab Lee Min Sung bukanlah orang yang seberani ini di dunia sebelumnya, seolah ada sosok lain yang berdiri di balik layar mengendalikan semuanya dari bayang-bayang. Di tengah lamunan yang dipenuhi berbagai kemungkinan buruk, keheningan di ruangan itu tiba-tiba terpecah saat Wo Jinchul menerima panggilan telepon dari Yu Jinho, sang presiden Jinsov. Dengan suara yang terdengar penuh kekhawatiran, Yu Jinho ingin meminta bantuan kepada Asosiasi Hunter untuk menyelamatkan keponakannya yang baru saja terbangkitkan sebagai seorang Hunter, dan sekarang keponakannya itu sedang terjebak di dalam gate. Wo Jinchul yang mendengarnya sontak langsung diliputi firasat buruk, karena jika yang terjebak di dalam gate itu benar-benar keponakannya Yu Jinho, maka hanya ada satu nama yang terlintas di pikiran Wo Jinchul, yaitu Sung Suho. Scene kemudian berpindah ke dungeon Pyramid Field, memperlihatkan Ryosing bersama pasukannya yang tengah beristirahat di dalam mobil mereka, menyisakan keheningan setelah melewati berbagai situasi mencekam. Namun di tengah ketenangan itu, tiba-tiba Ryosing mendengar suara yang memanggil namanya, di mana pemilik suara itu adalah Sung Suho, yang kini telah kembali ke dungeon Pyramid Field setelah ia memulihkan staminanya di dalam Shadow Dungeon. Lalu begitu mendengar Suho yang mengatakan bahwa dungeon ini berhasil diselesaikan, dan sekarang ia ingin meminjam ponsel Ryosing untuk menghubungi seseorang, sontak Ryosing langsung tersentak bangun dari rasa kantuknya, bahkan ia masih sulit mempercayai bagaimana mungkin dungeonnya bisa diselesaikan begitu saja. Beberapa saat kemudian, setelah semuanya pergi meninggalkan dungeon, Ryosing terlihat mengantar Suho ke bandara sembari menyampaikan bahwa ia akan terus mengingat bantuan Suho di Pyramid Field dan berharap agar mereka tetap berkomunikasi begitu Suho sudah tiba di Korea. Lalu setelah Suho membalasnya dengan menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah dibantu pulang kembali ke Korea, sekaligus karena Ryosing juga telah membantu untuk menghubungi paman iparnya yang sangat khawatir saat mengetahui Suho pergi ke Mesir karena sebuah gate. Di dalam benaknya Suho menyadari, mungkin pamannya telah melaporkan kejadian ini kepada seseorang di Asosiasi Hunter, hingga ia pun berencana untuk berkunjung ke asosiasi dalam waktu dekat. Kemudian ketika Ryosing mengutarakan keanehan yang ia rasakan, tentang keruntuhan dungeon yang disebabkan oleh mundurnya monster buaya yang setara monster S-Rank itu tanpa alasan yang jelas. Suho yang mendengarnya hanya bisa tersenyum kaku dan membalas mengatakan bahwa itu adalah keberuntungan bagi mereka. Namun di dalam hatinya Suho tahu kebenaran tentang Amut tidak bisa ia ungkapkan sekarang. Cerita kemudian mundur sejenak ke momen sebelum Suho meninggalkan Shadow Dungeon. Saat itu Amut masih terikat oleh sisa-sisa rantai yang menggantung di tubuhnya. Dengan nada kecewa Suho mengatakan, pada akhirnya rantai-rantai itu belum sepenuhnya terputus. Dan karena rantai itu Amut tetap tidak bisa meninggalkan Shadow Dungeon, Suho merasa dirinya telah gagal menepati janjinya. Namun meski begitu, Amut justru memberi respon tenang saat ia membalas berkata, "Jangan terlalu mengkhawatirkannya, lagi pula janjimu hanya sebatas membawaku keluar dari makam itu. Dengan rantai yang kini terburai, pergerakanku terasa jauh lebih bebas dibandingkan saat terkurung di makam sempit itu. Jadi menurutku tempat ini jauh lebih nyaman." Lalu begitu Suho terkejut saat menyadari sifat Amut yang sudah sedikit berubah dibandingkan sebelumnya. Tiba-tiba Amut langsung menarik jaket Suho dan membawanya pergi tanpa peringatan, hingga membuat Esil yang melihatnya seketika diliputi kekhawatiran. Namun ketika mereka mendarat di atas sebuah gedung, ternyata Amut hanya ingin menunjukkan pemandangan luas yang terbentang di sana sembari berkata, "Aku akhirnya bisa merasakan sensasi dunia nyata di sini. Dan sesuai janjiku, mulai sekarang aku akan selalu mengikutimu, Monark Muda." Scene kemudian kembali berganti ke sisi Suho yang bersiap menuju pesawatnya, dengan pikiran yang dipenuhi oleh potongan kejadian yang saling terhubung.
Dimulai dari gate yang terbuka di Shadow Dungeon, hingga kemunculan quest darurat yang tiba-tiba. Sepertinya semua itu telah ditakdirkan untuk merekrut Amut menjadi rekannya. Sementara di sisi Ryosing yang memandang kepergian Suho dengan pikiran yang dipenuhi kecurigaan, bagaimana mungkin seorang hunter rank rendah mampu menggunakan summon sekaligus skill bertarung dan skill transformasi? Bagi Ryosing tentunya hal itu terlalu janggal untuk diabaikan, hingga ia pun berencana untuk menghubungi guild dan meminta penyelidikan lebih lanjut tentang Hunter Sung Suho. Dalam perjalanan menuju pesawat, Beru yang berada di samping Suho kemudian mengungkapkan, sudah lama sekali ia tidak bepergian dengan menaiki pesawat begini. Namun Suho segera menjelaskan bahwa mereka tidak punya cara lain untuk pulang karena gate di Korea sudah tertutup. Dan sisi baiknya, setelah ia mengalahkan boss dungeon dan menyelesaikan quest darurat, kini levelnya telah meningkat secara signifikan hingga mencapai level 35. Saat Beru ditanyai oleh Suho mengenai peringkat hunternya sekarang, lantas Beru pun menyimpulkan bahwa Suho sekarang sudah berada di tingkat rank A. Dan dengan ini, akhirnya tibalah saatnya bagi Suho merasa siap untuk memulai serangan terhadap Lee Min-sung dan utusan Itarim. Cerita kemudian beralih ke sebuah gedung di Korea, lebih tepatnya di markas Guild Aliansi. Di sini terlihat para anggota guild yang tengah mengadakan rapat, membahas perkembangan Guild Aliansi dari yang dulunya hanyalah guild kecil berperingkat C. Namun kini mereka telah memperoleh hak atas gate rank B di Incheon, bahkan mereka juga bisa pindah ke kantor baru yang jauh lebih mewah. Perkembangan pesat itu bisa mereka peroleh berkat mengkonsumsi Stardust, yaitu sebuah stimulan yang mampu meningkatkan magic power mereka. Selain itu, karena sekarang Stardust semakin mudah ditemukan di pasar gelap dengan harga yang terjangkau. Bagi banyak hunter dari guild kecil seperti mereka, sang pembuat Stardust dianggap sebagai penyelamat. Kim Song-soo yang sejak awal sudah menjadi hunter rank B ini kemudian mengungkapkan rasa tidak nyamannya terhadap efek Stardust. Namun rekan-rekannya menanggapi dengan pernyataan sinis bahwa tidak semua orang bisa langsung menjadi hunter rank B seperti Kim Song-soo. Sementara ketika mereka menyinggung tentang asosiasi hunter yang tengah mempertimbangkan pelarangan Stardust, dan hal itu membuat sebagian besar hunter low rank merasa jengkel terhadap asosiasi yang seolah tidak mendukung perkembangan guild kecil. Tiba-tiba semuanya dikejutkan dengan kemunculan tamu tak diundang yang melangkah masuk tanpa izin, dan ternyata sosok itu adalah sang utusan Itarim. Dengan suara tenang namun penuh tekanan, ia ingin memastikan apakah ini adalah Guild Aliansi sang pemilik hak atas gate yang muncul di Incheon. Lalu begitu Kim Song-soo membenarkan hal itu dan menanyakan maksud kedatangan mereka kemari. Tanpa banyak penjelasan, utusan Itarim langsung melepaskan aura intimidasi luar biasa untuk memaksa Guild Aliansi menyerahkan semua gate di Incheon padanya. Kemudian ketika para hunter yang terpengaruh oleh kekuatan makhluk asing itu langsung menunduk hormat dan menuruti perintah utusan Itarim begitu saja. Kim Song-soo yang tidak terpengaruh kekuatan itu berkat dirinya yang tidak mengkonsumsi Stardust, sontak ia jadi sangat kebingungan kenapa para seniornya mendadak bertingkah aneh. Namun sesaat sebelum kebingungan itu sempat terurai, lagi-lagi utusan Itarim kembali memberi perintah tak masuk akal, yaitu ia melarang semuanya untuk menggunakan penglihatan dan pendengaran mereka mulai sekarang. Hingga begitu semua orang yang berada di bawah kendalinya langsung menutup mata dan telinga mereka, seakan tubuh mereka digerakkan oleh perintah yang tak bisa ditolak. Di tengah keheningan itu, hanya Kim Song-soo yang masih berdiri tegak dengan penuh amarah bercampur kebingungan, kenapa semua orang mau mendengarkan perintah bocah yang bahkan tidak mereka kenal. Utusan Itarim kemudian menjelaskan, pencipta mereka ingin mengambil alih kepemilikan atas dunia tanpa tuan ini, dan tujuannya datang ke bumi adalah untuk memenuhi keinginan tersebut. Tapi setelah ia tiba di sini, ada satu hal yang membuatnya bertanya-tanya. Berdasarkan pemahamannya, seharusnya makhluk ciptaan itu hidup untuk menjalankan kehendak pencipta mereka. Namun melihat para manusia bergerak dengan tujuan yang berbeda, lantas atas kehendak siapa yang sebenarnya mereka jalankan? Kim Song-soo yang semakin tidak memahami kemana arah pembicaraan bocah di hadapannya, sontak ia langsung mengacungkan pedangnya sambil berteriak agar para seniornya dikembalikan menjadi normal lagi. Bahkan tidak peduli meskipun lawannya hanyalah seorang anak kecil, ia tidak akan segan-segan untuk membunuh jika utusan Itarim itu terus merusuh membicarakan soal kultus atau sejenisnya. Lalu begitu utusan Itarim juga mulai menarik pedangnya sembari bertanya, "Apa kau baru saja menghina pencipta kami?" Kim Song-soo yang dapat merasakan bahaya nyata dari bocah tersebut, dengan cepat ia langsung mengayunkan tebasan pedangnya tanpa banyak bicara lagi. Tapi naas, ternyata utusan Itarim sudah lebih dulu membelah tubuh Kim Song-soo hanya dengan satu tebasan sederhana. Lalu pecahan pedang Kim Song-soo yang terlempar juga menancap di kepala salah satu seniornya. Setelah kejadian tragis itu berakhir hanya dalam hitungan menit, kemudian utusan Itarim kembali mengizinkan semua orang untuk melihat dan mendengar. Saat itu utusan Itarim bersama dua pengawalnya langsung pergi meninggalkan kekacauan di ruangan tersebut. Bahkan tidak peduli meskipun ada beberapa orang yang mulai berdatangan untuk memastikan ada keributan apa di sana.
Utusan Itarim terus melangkahkan kakinya melewati mereka dengan tenang sambil menyusupkan perintah, lupakan semua hal yang kalian lihat di sini. Di dalam benaknya utusan Itarim masih bertanya-tanya soal kehendak bebas yang dimiliki manusia. Di dunia asalnya, semua makhluk ciptaan harus menjalankan kehendak pencipta mereka. Tapi makhluk ciptaan di semesta ini justru membunuh sang penciptanya atas dasar keinginan mereka sendiri. Tak lama kemudian, ketika utusan Itarim bersama pasukannya memasuki sebuah gate rank B di Incheon dan menaklukkan monster di dalamnya. Menurut utusan Itarim, para monster di sini lebih pantas dipanggil sebagai pengungsi antar dimensi yang melintasi retakan. Jadi karena ia dapat memahami betapa menyakitkannya menjalani hidup dengan terus menjelajah tanpa rumah, maka ia akan memberi monster ini kesempatan untuk meluapkan amarah itu dengan menciptakan kekacauan sesuka hati di luar sana. Sementara dirinya sendiri harus segera menyelidiki dunia ini lebih jauh, dan semua itu ia lakukan demi memenuhi kehendak sang penciptanya. Sin kemudian berpindah ke Bandara Internasional Incheon, di mana telah muncul sebuah Red Gate yang memancarkan energi sihir mengerikan. Para petugas yang berjaga tengah diliputi kegelisahan, sebab kekuatan sihir yang bocor dari gate itu terlalu besar. Terlebih lagi jika bos monsternya tidak segera dikalahkan, kemungkinan akan terjadi dungeon break dan kerusakannya bisa meluas ke seluruh bandara. Namun dalam sekejap tiba-tiba saja suasana di tempat itu berubah, memperlihatkan para petugas yang serentak menoleh ke belakang dengan tatapan mata kosong berwarna kuning keemasan, menandakan bahwa mereka sedang berada dalam pengaruh utusan Itarim yang kini juga telah tiba di sana. Lalu ketika salah satu dari petugas itu berkata kepada utusan Itarim bahwa ia akan melaporkan pada asosiasi Hunter tidak ada masalah di sini. Sementara utusan Itarim sendiri akan tetap tinggal untuk menghadapi beberapa monster mengerikan yang mulai keluar dari balik gate tersebut. Sudah jelas, situasi ini adalah bagian dari rencana utusan Itarim. Berdasarkan pemahaman tentang kehendak yang utusan Itarim ketahui, setiap makhluk adalah sebuah keberadaan yang diciptakan hanya untuk memenuhi kehendak sang penciptanya. Jadi jika sang pencipta menginginkan pertarungan, maka mereka harus bertarung. Dan jika sang pencipta menginginkan sesuatu, maka mereka akan mempersembahkan itu padanya dengan cara apapun. Hingga sampailah pada suatu hari di mana sang pencipta yang dapat disebut sebagai Dewa Itarim tiba-tiba memberi titah untuk mengklaim kepemilikan dunia tanpa tuan di dimensi lain. Sesuai titah sang pencipta tersebut, mereka pun mulai mengumpulkan pasukan pengikut yang tak terhitung jumlahnya untuk melakukan invasi ke Masterless World. Namun berhubung untuk melintasi dimensi dengan pasukan sebanyak itu membutuhkan energi yang sangat besar, ditambah lagi jalur dimensinya juga akan semakin sempit seiring besarnya magic power yang dimiliki. Para pasukan itu telah menghabiskan waktu yang sangat lama terjebak di dalam retakan dimensi. Tapi bagi mereka yang pantang menyerah dan akhirnya berhasil mencapai Masterless World, yang tidak lain adalah dunia di bumi. Di sanalah mereka harus menghadapi Sung Jinwo yang mereka juluki sebagai Sang Darkness, yaitu sesosok entitas kegelapan yang tidak terbatas. Namun saat perang antara pasukan dewa dan pasukan bayangan yang tak terhitung jumlahnya telah dimulai, hingga seluruh langit di medan perang itu langsung diselimuti oleh kegelapan mengerikan. Sialnya mereka baru menyadari, ternyata Sang Darkness dan setiap pasukannya memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan hal yang lebih menakutkan dari kekuatan kegelapannya tidak berhenti sampai di situ saja. Karena tepat ketika satu persatu prajurit dewa gugur saat melawan Sang Darkness, dalam sekejap mereka semua langsung dibangkitkan dari kematian, lalu berbalik melawan rekan-rekannya sendiri. Kemudian begitu perang tersebut akhirnya meluas sampai ke dimensi luar hingga membuat pasukan dewa terdesak. Di tengah keputusasaan itu muncullah sebuah strategi dari salah satu utusan dewa bernama Tiel yang menganggap pergerakan Sang Darkness ke dimensi luar sebagai sebuah kesempatan. Sebab sama seperti mereka yang sulit untuk kembali ke dunia asal mereka karena memiliki magic power yang besar. Tentunya situasi itu juga berlaku pada Sang Darkness yang telah meninggalkan dunianya. Jadi berhubung para makhluk di bumi tidak menunjukkan tanda-tanda memiliki magic power, maka mereka akan menggunakan Mistburn untuk mempengaruhi orang-orang dengan iman yang rendah, lalu menggunakan mereka yang terpengaruh untuk menghancurkan bumi dari dalam selagi Sang Darkness terjebak di dimensi luar. Dan alhasil, akhirnya strategi Tiel telah disetujui oleh para utusan lain. Kemudian pada saat itu juga Tiel langsung membagi kekuatan dan kemampuannya menjadi 5 fragmen, di mana fragmen terlemahlah yang membawa api Mistburn menuju ke bumi. Seperti yang direncanakan, fragmen terlemah itu akhirnya berhasil menyusup ke bumi tanpa terdeteksi oleh Jinwo Sang Darkness. Namun ternyata, fragmen pertama Tiel yang tiba di bumi itu justru menghadapi variabel tak terduga. Sebab makhluk hidup di bumi yang diketahui seharusnya tidak memiliki magic power, kini justru telah memilikinya setelah melalui insiden yang disebut Great Catalysm. Menyadari situasi yang tidak menguntungkan ini, fragmen pertama memutuskan untuk menunggu kedatangan fragmen lainnya, hingga ia akhirnya berhasil menyatu dengan fragmen kedua. Dan setelah menganalisa perubahan yang tiba-tiba di tengah peperangan, muncullah satu kesimpulan bahwa semua kejadian ini pasti adalah bagian dari permainan seseorang.
Jadi demi mencapai tujuan untuk menguasai dunia tak bertuan ini, maka utusan Itarim yang kini dapat kita sebut sebagai Tiel akan mempercepat rencananya dengan mempelajari manusia dan para hunter yang memiliki magic power sampai ke titik potensi tertinggi mereka. Di sini kita pun dapat melihat telah terjadi ledakan dahsyat yang mengguncang lobi bandara di tempat Tiel berdiri. Lalu begitu beberapa monster mulai menunjukkan kehadiran mereka, memberikan ancaman yang menyelimuti bandara Incheon dengan teror yang nyata. Saat itulah semua orang menyadari bahwa telah terjadi dungeon break, hingga para hunter yang kebetulan berada di sana langsung bertindak menghadapi serbuan monster tersebut. Sementara di sisi Tiel yang mengamati kekacauan itu dengan penuh perhitungan, di dalam benaknya ia bergumam. Jika ada monster dengan magic power yang besar mengamuk, tentunya hunter rank tinggi pasti akan muncul. Dan jika memungkinkan, aku ingin menilai sejauh mana kemampuan seorang hunter S rank di dunia ini. Tapi berhubung beberapa hunter di sini merupakan pengguna Stardust yang dapat dikendalikan oleh Tiel dengan kemampuannya. Terlebih dahulu, Tiel akan memanfaatkan mereka untuk menciptakan kekacauan yang lebih mencekam, hingga membuat tubuh hunter itu langsung bergerak patuh tanpa perlawanan, seolah kehendak mereka bukan lagi milik mereka sendiri. Kemudian ketika para monster mulai membantai manusia tanpa ampun, di mana jeritan kesakitan dan teriakan minta tolong menggema memenuhi udara dengan keputusasaan. Tiel yang masih berdiam diri menyaksikan pembantaian itu, kemudian ia kembali berpikir, kenapa manusia di dunia ini memiliki hasrat untuk memenuhi kehendak mereka sendiri? Apakah mereka juga memiliki hasrat yang seharusnya hanya dimiliki oleh Sang Pencipta? Atau mungkinkah para manusia yang rapuh ini justru jauh melampaui kami? Namun belum sempat Tiel mendapatkan jawaban dari semua pertanyaannya, pada saat itulah Suho telah tiba di Korea dan segera mendekati sumber kekacauan dengan memakai topeng di wajahnya. Lalu dalam sekejap, Suho langsung melesat menumbangkan satu persatu monster dengan kemampuan bertarungnya yang luar biasa, seolah ia tidak memiliki sedikit pun ketakutan di dalam dirinya. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Tiel yang tampak terkejut saat melihat kemunculan Suho yang menumpas habis para monster di hadapannya. Mengingat perkataan Lee Min-sung tentang sosok bertopeng yang menghabisi seluruh hunter Guild Hyena, sontak hal itu telah membuat Tiel menyadari jangan-jangan dialah hunter penyabotase yang Lee Min-sung bicarakan. Sementara ketika para goblin terus melanjutkan perburuan di lobi bandara, seolah membunuh manusia merupakan perayaan pesta bagi mereka. Di tengah kegembiraan yang keji itu, Suho tampak melesat dengan kecepatan luar biasa, menghantam mereka semua sekaligus dalam satu serangan mematikan. Di dalam benaknya Suho kemudian bergumam, memikirkan dungeon break ini terjadi di lokasi yang akan menimbulkan banyak korban. Rasanya tidak mungkin asosiasi hunter akan membiarkannya begitu saja. Sebenarnya apa yang terjadi? Tapi yang terpenting sekarang, aku harus mengevakuasi orang-orang terlebih dahulu. Tiel yang saat itu tidak sedikit pun mengalihkan perhatiannya dari Suho. Kini ia dapat menyimpulkan bahwa pria bertopeng di hadapannya tidak mengkonsumsi Stardust dan kekuatan sihirnya setara dengan Lee Min-sung atau bahkan lebih tinggi. Namun ketika Tiel melihat Suho menggunakan kekuatan kegelapan untuk membangkitkan monster yang telah mati, lalu memerintahkan mereka agar segera membantu orang-orang yang tidak bisa melarikan diri, sontak mata Tiel langsung terbelalak kaget menyaksikan kejadian itu. Sebab ia tak menyangka ada manusia yang bisa menggunakan otoritas kegelapan, yaitu sebuah kehendak mutlak yang seharusnya hanya dimiliki oleh Sung Jinwo Sang Darkness. Sambil menatap tajam ke arah Suho, Tiel kembali bergumam. Jika manusia ini memiliki hubungan dengan Sang Raja Kegelapan, maka sekarang masuk akal. Alasan kenapa dia menyerang Guild Hyena dan pabrik Stardust sudah jelas untuk mengganggu rencana kami. Saat Tiel menyadari pandangan Suho sedang tertuju padanya, dengan sigap Tiel segera menyembunyikan hawa keberadaannya agar Suho tidak bisa mengetahui eksistensi para utusan Itarim di dunia ini. Namun pada saat yang sama, tiba-tiba datang sebuah truk yang melayang dan terlempar ke arah Tiel. Hingga terjadilah ledakan dahsyat yang nyaris menghanguskan Tiel jika Suho tidak segera menghadang truk itu. Kemudian ketika Suho baru saja ingin memastikan kondisi Tiel dengan bertanya, "Apa kau tidak apa-apa, nak?" Lagi-lagi, Suho kembali dihadapkan dengan kemunculan sesosok monster banteng raksasa yang bergerak cepat menerjang ke arahnya. Namun Suho tetap berdiri tenang tanpa gentar sedikit pun. Saat mendengar Beru yang mengatakan bahwa ia dapat merasakan energi Itarim dari monster itu, lantas Suho pun menanggapi, kalau begitu dungeon break ini mungkin ada hubungannya dengan Itarim. Sementara ketika Beru juga sempat merasakan hawa keberadaan Itarim dari bocah di belakangnya, tapi kehadiran itu seketika lenyap, hingga Beru mengira mungkin hanya perasaannya saja. Di sini terlihat monster banteng yang mulai bersiap melancarkan serangannya. Begitu juga dengan Suho yang telah mengangkat tinjunya untuk menghadapi monster itu, menggunakan semua stat strength yang ia miliki. Tiel yang melihat pertarungan itu kemudian bertanya-tanya, apakah dia baru saja menyelamatkanku? Sepertinya dia mengira kalau aku hanyalah anak manusia biasa. Semakin lama Tiel mengamati, kini semakin jelas baginya. Yang mana meski Suho menggunakan otoritas kegelapan, nyatanya dia masih sangat lemah jika dibandingkan dengan Sang Darkness.
Tapi karena potensi Suho tidak bisa diukur sekarang, dan dia pasti akan menjadi ancaman jika dibiarkan terus berkembang. Bagi Tiel yang menganggap pertemuan ini sebagai keberuntungan, lantas Tiel pun berniat akan menyingkirkan Suho sekarang juga, selagi Suho masih lemah. Namun belum sempat Tiel bergerak, tiba-tiba terdengar suara seorang pria dari balik kobaran api. "Maaf aku terlambat, ayo akhiri ini dengan cepat." Begitu menyadari betapa besar magic power yang dimiliki pria itu saat ia membentuk bola-bola api yang melayang di udara, Tiel dan Suho sama-sama tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Bahkan para goblin yang menatapnya dengan tatapan bodoh seakan dibuat terpukau oleh apa yang tengah mereka lihat. Lalu ketika pria itu mengepalkan tangannya untuk mengendalikan semua bola api tersebut, ledakan dahsyat seketika mengguncang bandara, menghanguskan seluruh monster dalam sekejap. Suho yang tertegun melihatnya kemudian bergumam. Sulit dipercaya, monster sebanyak itu dibunuh dalam sekali serang saja. Dan ternyata, sosok pria yang menggunakan api itu adalah Choi Jong-in sang Hunter S-Rank yang kini dijuluki sebagai Human Weapon. Choi Jong-in yang melihat masih ada satu monster yang mampu menahan serangannya barusan, dengan tenang ia langsung merapatkan kedua telapak tangannya untuk membentuk sebuah busur panah api yang siap dilepaskan kapan saja. Hingga ketika monster banteng mulai menunjukkan pergerakan dengan melesat cepat ke arah Choi Jong-in. Pada saat itu juga, Choi Jong-in segera melepaskan panah apinya tepat ke mulut si monster, melontarkannya keluar dari bandara hingga lenyap tanpa tersisa. Lalu sembari Choi Jong-in yang menyerap kembali api-api yang berkobar di bandara itu ke dalam kendalinya, ia pun kemudian berkata, "Dengan ini maka situasinya sudah teratasi." Namun di balik kemenangan dan sorak kagum dari para warga yang telah diselamatkan, Choi Jong-in justru tampak mengernyit mengamati sekelilingnya sembari bergumam. "Aku yakin tadi aku melihat seorang anak kecil di sini. Apa hunter yang bertarung sebelum aku tiba telah pergi begitu saja tanpa ingin menerima imbalannya? Tapi kenapa dia melakukan itu?" Dan tanpa disadari Choi Jong-in, ternyata Suho sedang bersembunyi di belakangnya karena ia tidak ingin identitasnya terekspos. Tapi yang lebih mengkhawatirkan bagi Suho, setelah menyadari bahwa Itarim selalu bergerak secara diam-diam, bahkan mereka sampai menyerang warga di tempat seramai ini. Hal itu membuat Suho bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang mereka rencanakan? Beberapa saat kemudian, setelah dungeon break di Bandara Incheon berakhir, di sini terlihat Tiel yang telah kembali ke kediamannya sambil memandangi suasana malam yang sunyi di hadapannya. Lalu di tengah keheningan itu tiba-tiba muncul sebuah gate yang terbuka di belakangnya, namun Tiel tetap terlihat tenang seolah ia sudah mengetahui siapa yang akan datang. Dari dalam gate itu kemudian muncul sebuah pecahan energi sihir, yang diketahui bahwa dia adalah sang fragmen ketiga Tiel yang telah tiba di dunia ini. Tiel yang menyadari bahwa tubuhnya sekarang akan diambil alih oleh fragmen ketiga tersebut, kemudian ia berkata, "Sebelum aku menyerahkan tubuh ini, terlebih dahulu aku akan memberimu laporan singkat. Di antara manusia dan makhluk hidup di dunia ini, ada makhluk yang memiliki kekuatan sihir yang dijuluki sebagai Hunter. Dan di antara para Hunter tersebut, mereka yang dikenal sebagai Hunter S-Rank adalah ancaman yang perlu diwaspadai. Sementara untuk variabel lain yang muncul di dunia ini harus segera disingkirkan." Namun sebelum Tiel sempat melanjutkan laporannya tentang variabel tersebut, tiba-tiba fragmen ketiga langsung memotong penjelasannya dengan nada tegas. "Cukup, aku akan melihat semua detail itu langsung dari ingatanmu setelah aku mengambil alih tubuh ini. Kau telah menyelesaikan tugasmu, dan aku akan menyerap tubuh ini sesuai rencana." Mendengar hal itu, Tiel sempat termenung memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak ia pikirkan. Tapi begitu fragmen ketiga menanyakan ada apa fragmen kedua, apa ada masalah? Dengan segera Tiel menjawab tidak ada, kalau begitu aku akan menyerahkan semuanya padamu. Di dalam benaknya Tiel bergumam, apa barusan aku merasa sedih karena akan menghilang dari dunia ini setelah ego baru mengambil alih. Namun meski begitu, memenuhi kehendak sang pencipta adalah prioritas tertinggi yang harus aku lakukan di dunia ini. Jadi dengan keyakinan di hatinya bahwa semua ini adalah demi sang pencipta, Tiel mulai meraih fragmen ketiga untuk diserap ke dalam tubuhnya, hingga seluruh ruangan itu seketika diselimuti cahaya terang yang terpancar sampai keluar gedung. Kemudian setelah proses penyatuannya selesai, melahirkan sosok baru yang disebut sebagai Tiel sang fragmen ketiga. Kini semua memori ingatan yang pernah dimiliki oleh fragmen kedua telah dilihat olehnya, lalu Tiel versi 3 pun berkata, "Tak kusangka akan ada makhluk yang mampu menggunakan otoritas yang sama dengan sang Darkness. Tapi kau membuat keputusan yang salah fragmen kedua. Akan sia-sia jika kita menyingkirkannya. Karena jika kita mengubah dia menjadi seorang pengikut, maka kita bahkan juga dapat mengendalikan makhluk yang sudah mati." Scene kemudian berganti ke sisi Suho yang telah kembali ke rumahnya setelah menyelesaikan pertarungan di bandara. Namun sebelum Suho tiba di sini, ternyata ia telah menemui pamannya terlebih dahulu. Hingga ia harus diceramahi habis-habisan oleh pamannya yang sangat mengkhawatirkan keselamatan Suho. Lalu setelah Suho beristirahat sejenak sambil memikirkan apakah ayah dan ibunya juga mengkhawatirkannya,
Saat itu Suho segera bangkit dan langsung mengajak Beru untuk pergi ke Shadow Dungeon sekarang, karena ia tak ingin melewatkan daily quest hari ini beserta hadiahnya. Namun sesaat kemudian ketika Suho dan Beru telah tiba di Shadow Dungeon, Suho malah dikejutkan oleh notif sistem yang mengkonfirmasi padanya bahwa semua penduduk dunia lain yang menetap di Shadow Dungeon telah dimusnahkan dan daily quest-nya akan dihentikan. Suho yang bingung kemudian ia mencoba bertanya kepada Amut dan Esil mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Lalu begitu Esil menjelaskan kepada Suho bahwa Amutlah yang sudah memburu semua goblin di Shadow Dungeon semalaman. Di lain sisi Amut justru tertawa dan berkata, "Aku hanya membersihkan semua bawahan ternak di dekat rumah monark muda. Dan sesuai janjiku, aku tidak membunuh manusia satupun." Mengetahui hal itu Suho jadi sangat frustasi, memikirkan laju perkembangannya yang akan melambat jika tidak ada daily quest lagi. Namun ketika Amut menawarkan kepada Suho bahwa ia bersedia melatih Suho untuk menjadi lebih kuat, tawaran itu sontak langsung mengejutkan Suho, seolah ia tak percaya kalau Amut benar-benar ingin melatihnya. Amut mengungkapkan dulunya ia tidak sekuat sekarang. Tapi karena ia tahu cara latihan yang benar, maka ia akan membantu Suho agar bisa menjadi petarung yang kuat. Dan segera setelah itu, tiba-tiba muncul sebuah notif sistem yang memberitahukan bahwa daily quest persiapan untuk menjadi lebih kuat telah tersedia, hingga Suho pun langsung menerimanya tanpa banyak berpikir lagi. Untuk menyelesaikan daily quest tersebut, Suho harus melakukan push up dan sit up 100 kali, squat 100 kali, dan berlari sejauh 10 km. Namun berhubung menurut Amut itu saja masih belum cukup untuk menjadikan Suho lebih kuat, maka Amut juga akan memberikan tugas tambahan, yaitu Suho harus melakukan semuanya sambil mengangkat tubuh Amut. Suho yang mendengarnya sontak jadi dibuat terkejut dan sulit membayangkan betapa berat menggendong tubuh buaya raksasa itu. Amut menjelaskan mungkin dengan ukuran tubuhnya yang sekarang memang akan terlalu berat bagi Suho. Tapi berkat perusakan dan regenerasi berulang yang disebabkan oleh Tarnak, ia telah memperoleh kemampuan untuk mengubah ukuran tubuhnya menjadi lebih kecil. Tak lama kemudian, Suho langsung bersiap memulai latihannya dengan melakukan push-up terlebih dahulu sembari bergumam. Karena perbedaan kekuatanku dan Amut terlalu besar, bond skill dengan Amut tidak bisa dibuka hingga aku naik ke level 80. Namun tanpa diduga oleh Suho, tepat ketika Amut mulai duduk di punggungnya pada push-up pertama, ternyata tubuh Amut jauh lebih berat dari yang ia bayangkan, hingga membuat Suho sangat kewalahan untuk mengangkatnya. Melihat kejadian itu, Esil dan Beru langsung diliputi kekhawatiran. Sementara saat Suho sudah merasa lengannya akan patah, padahal mereka baru saja mulai latihan. Amut yang duduk santai di atas punggungnya justru berkata, "Sepertinya aku lupa bilang, ukuran tubuhku memang mengecil tapi berat badanku tidak berkurang. Rasa sakit memang tidak terelakkan, tetapi tahanlah. Lagi pula aku tidak tahu cara pertumbuhan lain selain melalui kehancuran dan regenerasi." Scene kemudian berganti ke sebuah bangunan di dekat Dungeon Field tipe Paju. Di dalamnya terlihat Lee Min Sung yang berdiri di hadapan sebuah tabung produksi Stardust, lalu ia berkata, "Berapa lama lagi aku harus melakukan ini?" Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh iblis bernama Murmu yang berdiri di sampingnya. "Anggap saja ini sebagai sebuah kehormatan untukmu, hingga kau bisa ikut berkontribusi dalam tugas besar." Namun ketika iblis Murmu juga mengatakan, "Lagi pula orang itu telah menyelamatkan kita dari kehidupan yang menyedihkan." Lee Min Sung yang mendengarnya sontak jadi kesal dan langsung menebas tentakel Murmu sembari berkata, "Menyedihkan katamu? Beraninya bis biasa menilai kehidupanku. Apa kau mau mati?" Meski begitu, Murmu tetap diam tanpa ingin menanggapi provokasi tersebut. Lalu ketika Lee Min Sung menyimpan kembali daggernya dan bertanya tentang keberadaan bocah itu, Murmu hanya menjawab bahwa sang utusan sedang sibuk. Seperti yang sudah kita tahu, satu-satunya tujuan Lee Min Sung bekerja sama dengan utusan Itarim adalah agar ia bisa melenyapkan Lim Taeju dari dunia ini. Jadi karena sebentar lagi Lim Taeju akan kembali ke Korea, maka sudah tiba waktunya bagi utusan Itarim untuk memenuhi janji tersebut. Murmu kemudian memperlihatkan sebuah Stardust berbentuk kristal sembari berkata kepada Lee Min Sung, "Manusia, bukankah kau juga sudah menerima benda ini? Jadi kenapa kau tidak menggunakannya?" Utusan adalah sang penyelamat yang muncul di hadapanku setelah dunia iblis dihancurkan oleh Shadow Monarch. Berkatnya aku bisa memodifikasi racun darah, hingga aku bisa menyebarkan Stardust ke seluruh penjuru dunia iblis dan menghabisi klan Radir para pengkhianat itu. Jadi jika kau mengikutinya, kau juga bisa mendapatkan kekuatan lebih besar, bahkan mungkin kau bisa mengalahkan si Lim Taeju itu dengan tanganmu sendiri. Tapi meski begitu, nyatanya Lee Min Sung tetap tidak mudah untuk dipengaruhi hanya karena omong kosong fanatik barusan, lalu ia langsung pergi meninggalkan pabrik sembari bergumam, "Bagaimanapun aku hanya perlu bertahan sampai bocah itu membunuh Lim Taeju. Setelah itu aku akan melaporkan para bajingan ini ke asosiasi Hunter dan merekalah yang akan mengurus sisanya." Dengan begitu, maka semuanya akan kembali seperti semula menuju kejayaan cemerlang di masa laluku. Namun tanpa disadari oleh Lee Min Sung, ternyata asosiasi Hunter juga telah mempersiapkan seorang Hunter bernama Baek Miho untuk mengawasi setiap pergerakan Lee Min Sung.
hingga keberadaan lokasi pabrik Stardust telah berhasil diidentifikasi. Di tempat berbeda di ruangan ketua asosiasi, terlihat Wo Jinchul yang menerima laporan dari Baek Miho. Lalu ia meminta agar pengawasan tetap dilanjutkan dengan hati-hati. Choi Jong-in yang saat ini juga sedang berada di ruangan itu, ia ingin menyampaikan hasil penyelidikan terkait insiden dungeon break di bandara. Semua anggota staf yang bertugas mengurus gate melaporkan bahwa mereka telah kehilangan ingatan secara serentak dan mereka semua adalah pengguna Stardust. Menanggapi laporan tersebut, Wo Jinchul mengatakan asosiasi Hunter berencana akan menggunakan semua bukti itu untuk melarang pemakaian Stardust secara resmi, dan mereka sudah sepakat bahwa Lee Min-sung beserta pihak di belakangnya harus ditangkap. Lalu sembari Wo Jinchul yang menatap foto dirinya bersama Sung Jinwo, di dalam benaknya Wo Jinchul bergumam, "Setelah aku menerima kabar dari Yu Jinho bahwa Suho sudah pulang dengan selamat. Kupikir jika Suho benar-benar seorang hunter yang bisa naik level seperti Sung Jinwo di garis waktu sebelumnya, mungkin dia juga akan terikat oleh sistem hunter seperti Jinwo dulu. Kalau begitu akan kupastikan agar Suho bisa menerima dukungan yang layak sama seperti ayahnya." Scene kemudian kembali berganti ke sisi Suho yang telah menyelesaikan push-up ke-100-nya dengan susah payah, hingga membuat tubuhnya gemetar hebat dan darah mengucur keluar dari pori-pori lengannya. Lalu ketika mendengar Amut yang dengan santainya mengatakan, "Apa Anda sudah selesai monark muda? Padahal ini hanya sekedar push-up." Beru yang kesal sontak langsung memaki Amut dengan berkata, "Dasar aligator liar, apa yang kau lakukan pada monark muda kami yang rapuh? Sudahi latihan ini sekarang juga." Namun tidak peduli meskipun kondisi tubuhnya sangat parah, Suho masih berusaha bangkit dengan meminum potion penyembuh. Kemudian saat tubuh dan staminanya mulai pulih kembali, dengan tekad yang sudah bulat Suho pun berkata, "Ayo terus lanjutkan latihannya. Lagi pula metode ini sangat sempurna untuk membuatku jadi lebih kuat sebelum aku melawan Lee Min-sung." Dengan tekad yang belum padam, Suho terus melanjutkan latihannya dengan melakukan sit-up 100 kali, squat 100 kali, dan lari sejauh 10 km sambil mengangkat Amut. Semua itu Suho jalani dengan melakukan bone skill bersama Gray demi mempercepat pertumbuhan kekuatannya. Sementara di sisi Esil dan Beru yang hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, mereka tak tega melihat tubuh Suho dipaksa menembus batasnya sendiri. Hingga sampailah ketika tiba pada tugas terakhir, di mana Suho harus berlari sejauh 10 km sambil tetap menggendong Amut. Meski kakinya terasa seperti akan patah setiap kali menyentuh tanah, dan tubuhnya terus dipaksa melampaui batas. Suho tidak menyerah untuk menyelesaikan tugas itu. Namun ia harus menghabiskan banyak healing potion agar otot-ototnya yang hancur bisa pulih dengan cepat. Amut yang menyaksikan semua proses ini perlahan merasa kagum pada Suho. Ia mengakui meskipun Suho harus mengandalkan skill untuk bertahan, nyatanya Suho tetap mampu melewati pelatihan keras darinya. Hingga ketika ia melihat Suho yang tidak pernah menyerah dan selalu menemukan cara untuk terus melangkah. Menurut Amut suatu hari nanti Suho mungkin bisa melampaui Tarnak dan bahkan para monark lainnya. Tak lama kemudian setelah Suho berhasil menyelesaikan semua tugas daily quest, meskipun dirinya dan Gray harus terkapar lemas nyaris kehilangan nyawa. Kini muncul notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa hadiah penyelesaian daily quest sudah bisa diterima. Dengan tangannya yang masih gemetar, Suho langsung menyentuh sistem Windows sembari berkata, "Latihan ini memang sangat berat, tapi berkat hadiah daily quest, skill toughness-ku telah meningkat dan strength-ku juga naik 1 poin." Meskipun Suho tidak begitu memahami efisiensi metode ini, Suho percaya dirinya pasti akan bertambah kuat jika terus menaklukkan daily quest tersebut. Jadi ia akan mengandalkan Amut pada latihan berikutnya. Singkat cerita, setelah Suho menyelesaikan latihannya dan kembali ke rumah untuk beristirahat, Beru yang melihat Suho terlelap dalam tidurnya, di sini ia ingin memanfaatkan waktu luangnya untuk menonton televisi. Namun kali ini bukan drama Korea yang sedang ia tonton, melainkan siaran berita yang menyampaikan situasi terkini setelah insiden dungeon break di bandara. Diberitakan Asosiasi Hunter telah mengumumkan regulasi baru terkait dungeon tipe field yang terbentuk dari dungeon break. Berbeda dari gate biasa, dungeon tipe field memungkinkan pengumpulan material secara berkala, menjadikannya aset yang sangat menguntungkan. Namun meskipun hak kepemilikan atas dungeon tipe field tersebut kini telah berada di tangan beberapa guild swasta yang membuat mereka semakin kaya. Mulai sekarang, asosiasi ingin meminta penanganan khusus dari Guild Reaper yang memiliki banyak dungeon tipe field, begitu juga pada guild swasta lainnya. Sementara di sisi Lee Min-sung yang baru saja menerima surat dari Asosiasi Hunter. Ia tampak bingung dan langsung mempertanyakan maksud surat tersebut kepada utusan asosiasi. Petugas asosiasi itu kemudian menjelaskan, mengingat Guild Reaper telah memiliki terlalu banyak dungeon tipe field dan hal ini tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan. Maka asosiasi telah mengeluarkan perintah penaklukan dungeon tipe field di wilayah Paju yang saat ini dikelola Guild Reaper. Dan karena Lee Min-sung sudah setengah tahun tidak aktif sebagai hunter, ia diwajibkan ikut serta agar lisensinya tetap aktif. Lee Min-sung yang mendengarnya sontak ia langsung menyadari bahwa ini adalah strategi Wo Jinchul yang sengaja menargetkan lokasi pabrik Stardust terbesar mereka.
Namun walaupun Lee Min-sung sudah memutuskan bahwa ia akan menolak proposal ini, tidak peduli meski ia harus melawan asosiasi. Nyatanya proposal tersebut justru langsung disetujui oleh Lim Tae-ju sang Master Guild Reaper, hingga membuat Lee Min-sung tersentak tanpa bisa membantahnya. Setelah utusan asosiasi menyampaikan bahwa mereka akan mengirim sejumlah hunter untuk ikut serta dalam penaklukan Dungeon Field Paju, kini hanya ada Lim Tae-ju dan Lee Min-sung yang duduk di ruangan itu menyisakan keheningan hingga Lee Min-sung memberanikan dirinya untuk bicara. Lim Tae-ju, apa kau sudah gila? Apa kau tak tahu betapa berharganya sebuah Dungeon Field bagi kita? Menanggapi pertanyaan itu, Lim Tae-ju langsung menjawabnya dengan balik bertanya, kau pikir tujuan asosiasi hanya sebatas membasmi Dungeon Field saja? Saat ini mereka pasti sudah mulai mengendus operasi-operasi ilegal yang dilakukan di dungeon semacam itu. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk tidak meremehkan asosiasi? Sepertinya kau tidak puas hanya dengan mengabaikan peringatanku. Tapi kau juga menggunakan anggota guild seenaknya saat aku tidak ada. Mau sampai kapan kau memperlakukanku sebagai supirmu, Lee Min-sung? Mendengar hal itu, Lee Min-sung hanya bisa terdiam menundukkan kepalanya, sebab ia sendiri sangat tahu betapa besar perbedaan kekuatan di antara mereka. Hingga sampailah ketika Lim Tae-ju dihubungi oleh tim pengintai yang melaporkan bahwa ada seorang Hunter S-Rank baru yang muncul di Korea. Akhirnya ketegangan di ruangan itu pun mereda, lalu Lim Tae-ju langsung pergi mengunjungi markas asosiasi untuk merekrut Hunter S-Rank tersebut. Sementara Lee Min-sung yang kini hanya tinggal sendirian dipenuhi emosi yang bergejolak, di dalam benaknya ia bergumam. S-Rank baru, dia bilang, apa mereka pikir mereka itu orang hebat? Sebenarnya kapan anak alien sialan itu akan tumbuh? Dan kapan fragmen itu akan datang untuk menepati janjinya membunuh Lim Tae-ju? Namun begitu Lee Min-sung melihat layar ponselnya, seketika amarah yang tadinya meledak langsung berubah menjadi senyum gila, seolah ada kepuasan gelap yang tersirat di baliknya. Dan ternyata, di layar ponselnya terpampang foto Teal yang berada di markas asosiasi Hunter. Jadi hal itulah yang membuat Lee Min-sung berpikir, sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu yang menarik. Scene kemudian berpindah ke markas asosiasi Hunter, lebih tepatnya di ruang evaluasi rank Hunter. Suasana di ruangan itu mendadak berubah ketika kehadiran seorang Hunter S rank baru membuat banyak orang tercengang. Tatapan tak percaya mengarah pada satu sosok yang berdiri tenang di tengah ruangan, dan Hunter S rank baru tersebut tidak lain adalah Teal sang utusan Itarim yang kini telah menyatu dengan fragmen ketiganya. Saat seseorang memanggil namanya, Teal langsung menoleh ke sumber suara tersebut. Orang itu adalah Hunter Choi Jong-in yang ingin mengucapkan selamat atas kebangkitan Teal sebagai Hunter S rank baru di Korea. Dan berhubung Teal sekarang telah mengungkapkan identitasnya di hadapan publik dengan nama Park Do-jin, maka sejak saat itu identitas Park Do-jin sudah resmi melekat padanya. Begitu Choi Jong-in dan Do-jin saling bertatap muka, untuk sesaat Choi Jong-in nyaris menyadari kalau mereka pernah bertemu sebelumnya. Namun Do-jin segera menyangkalnya dengan mengatakan bahwa ini adalah pertemuan pertama mereka, tapi bukan berarti ia tidak mengenal Choi Jong-in. Sementara ketika Choi Jong-in langsung menuju inti pembahasan, di mana ia ingin menawarkan kontrak resmi untuk merekrut Do-jin bergabung dengan Guild Hunters. Tanpa diduga oleh Choi Jong-in, ternyata Do-jin malah menolak tawaran darinya dengan alasan karena ia sudah memikirkan untuk bergabung dengan guild lain. Lalu ia menunjuk ke arah Lim Tae-ju yang baru saja tiba di ruangan evaluasi, hingga membuat perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Dengan memberi isyarat tersebut, Do-jin ingin mengumumkan kepada publik bahwa ia telah memilih akan bergabung dengan Guild Reaper. Dan keputusannya itu mengubah banyak hal. 1 minggu kemudian, setelah asosiasi Hunter menurunkan perintah penaklukan Dungeon Field Paju, di sini terlihat para Hunter yang didukung oleh asosiasi dan Hunter Guild Reaper yang bersiap melakukan penaklukan Dungeon Field. Dengan senyum profesional, Baek Mi-ho langsung memperkenalkan dirinya kepada Lee Min-sung bahwa ia akan ikut berpartisipasi sebagai perwakilan dari Guild White Tiger. Lalu setelah Lee Min-sung juga memperkenalkan dirinya sembari meminta maaf karena telah merepotkan Baek Mi-ho. Di dalam benaknya Baek Mi-ho kemudian bergumam, "Wah, seperti yang diharapkan dari sang aktor. Dia bisa berpura-pura baik di luar meski punya hati yang kelam. Intinya semua yang terjadi di Paju Field hari ini akan terungkap, dan aku sendiri yang akan merobek topeng itu." Satu-satunya variabel yang perlu diwaspadai adalah Park Do-jin, sang Hunter S-Rank yang baru-baru ini bergabung dengan Guild Reaper. Dengan keberadaan Do-jin di sisi Lee Min-sung, tentunya telah membuat Baek Mi-ho sedikit khawatir. Namun mengingat jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, ia masih memiliki dukungan dari asosiasi Hunter. Akhirnya Baek Mi-ho telah membulatkan tekad untuk melanjutkan misi rahasianya, lalu mereka semua langsung bersiap mengambil perlengkapan masing-masing untuk memulai operasi penaklukan Dungeon Field Paju. Cerita kemudian mundur sejenak ke beberapa hari yang lalu, memperlihatkan Lee Min-sung dan Do-jin yang sedang berbincang. Yang mana dengan bergabungnya Do-jin ke Guild Reaper, hal itu telah membuat Lee Min-sung bisa tersenyum lega, tapi ia tidak menyangka kalau Do-jin sudah tumbuh sedewasa ini hanya dalam waktu singkat. Do-jin kemudian menjelaskan, sebelumnya ia hanya memilih tubuh anak kecil untuk bertahan hidup.
Tapi karena sekarang ia sudah mendapatkan kembali kekuatannya, maka penampilan tidak lagi penting baginya. Kemudian begitu Lee Min-sung bertanya kenapa harus memakai nama Park Do-jin dan apa rencananya dengan menjadi seorang hunter. Lantas Do-jin pun menjawab nama itu dipilih untuk kepentingan aktivitas publik di masa depan. Sementara status hunter hanyalah langkah strategis untuk mempermudah aktivitas tersebut. Saat percakapan itu menjadi lebih serius, di mana Lee Min-sung mulai membahas soal dampak dari insiden bandara yang menimbulkan banyak korban, hingga membuat asosiasi hunter menargetkan dirinya dengan alasan kekacauan publik. Do-jin kemudian menyarankan kepada Lee Min-sung agar jangan terlalu mengkhawatirkan hal itu. Lagi pula tujuannya bergabung dengan Guild Reaper adalah untuk mencegah asosiasi hunter dapat menemukan sesuatu soal pabrik Stardust di Field Paju. Ia berniat mengubah semua hunter yang terlibat menjadi pengikutnya, sehingga takkan ada yang bisa mereka temukan di sana. Mengesampingkan soal keberadaan pabrik di Field Paju, Lee Min-sung kemudian ingin menanyakan kepada Do-jin, apakah Do-jin sekarang sudah cukup kuat untuk mengalahkan Lim Tae-ju yang merupakan seorang S-rank? Lalu begitu Do-jin menjawab dengan penuh keyakinan bahwa ia pasti bisa mengalahkan Lim Tae-ju dan menepati janjinya. Senyum seringai langsung merekah di bibir Lee Min-sung, ia tak sabar menantikan kematian Lim Tae-ju. Sementara itu, di sisi Wo Jin-chul yang sedang duduk di ruangannya, memikirkan soal penyerangan Paju Field yang akan segera dimulai. Kegelisahan terus menghantuinya sejak rencana penaklukan Dungeon Field Paju disusun. Sebab tujuan utama penaklukan ini adalah untuk menemukan bukti konkret atas keterlibatan Lee Min-sung dan pabrik Stardust. Dengan komposisi hunter yang diturunkan, dan dengan keterlibatan Baek Mi-ho dari Guild White Tiger, Wo Jin-chul pikir seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terlebih lagi, mereka juga memiliki Choi Jong-in dan Hunter S-Rank lain yang bersiaga dalam keadaan darurat. Namun berhubung ada satu hal yang berada di luar perhitungannya, yaitu kemunculan Hunter S-Rank baru yang langsung bergabung dengan Guild Reaper tepat sebelum operasi dimulai. Variabel itulah yang kini mengganggu pikiran Wo Jin-chul, karena ia merasa situasi ini seolah berjalan lancar di pihak Lee Min-sung. Ditambah lagi setelah ia menerima laporan bahwa Suho juga dikirim sebagai seorang penambang. Entah itu kebetulan atau tidak, Wo Jin-chul masih tidak yakin apakah menyetujui keterlibatan Suho adalah pilihan yang tepat. Scene kemudian kembali berganti ke Dungeon Field Paju, di mana monster-monster mulai menyerang dengan menyemburkan napas api ke arah para hunter di garis depan. Bahkan meski para tanker sudah berusaha menahan serangan menggunakan perisai mereka, nyatanya mereka takkan mampu bertahan lebih lama. Hingga sampailah ketika Baek Mi-ho maju ke depan untuk menghajar monster itu hanya dengan tinjunya. Seketika monster itu langsung tumbang memuntahkan darah. Lalu Baek Mi-ho juga segera bergerak menghindari serangan monster lain, yang kemudian ia lanjutkan dengan melesat cepat ke arah monster itu, untuk melancarkan serangan balasan menggunakan tinju yang mampu menumbangkan lawan hanya dalam hitungan detik. Sementara ketika ancaman di tempat itu berhasil disingkirkan oleh Baek Mi-ho, tatapan matanya langsung melirik ke arah Lee Min-sung yang masih berdiri santai sambil menghisap rokok, seolah dia sengaja tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan. Namun ketika fokus Baek Mi-ho teralihkan pada Lee Min-sung, hingga ia tidak menyadari kedatangan monster yang bergerak untuk menyerangnya. Untungnya Baek Mi-ho masih terselamatkan berkat bantuan Do-jin, yang mampu menghempaskan monster itu hanya dengan satu gerakan ringan. Lalu saat mendengar Do-jin yang mengatakan, sebaiknya kau jangan lengah Hunter Baek Mi-ho. Di dalam benaknya Baek Mi-ho bergumam, dia mampu mengalahkan salamander dalam sekali serang tanpa usaha apapun. Kukira Hunter Park Do-jin hanyalah seorang pemula yang kebetulan awakening sebagai S-Rank. Tapi perbedaan kekuatannya benar-benar berada di level yang mengerikan. Bahkan ketika Do-jin mulai turun tangan untuk menghadapi para salamander yang tersisa, dalam sekejap, Do-jin bisa menghabisi semua musuh tanpa perlu bergeser dari tempatnya berdiri. Setelah melihat masalah di area ini berakhir lebih cepat dari dugaan, secara tidak langsung hal itu jadi membuat Baek Mi-ho merasakan ada sesuatu yang tidak masuk akal, sebab jumlah monster di sini terlihat lebih sedikit dari biasanya. Namun Lee Min-sung segera menjelaskan bahwa Guild Reaper sudah biasa mengurus jumlah monster di Dungeon Field yang mereka miliki. Jadi itulah sebabnya tidak ada ancaman yang akan membahayakan warga. Mendengar hal itu, Baek Mi-ho masih menolak untuk percaya begitu saja dan kembali bergumam. Mengatur populasi monster, dia bilang. Sebagian besar guild tidak akan bertindak sejauh itu, jadi tidak mungkin mereka memasuki Dungeon Field setiap hari tanpa alasan tersembunyi. Kemudian ketika Lee Min-sung menunjukkan arah menuju ke ruangan bos di depan, di balik senyumannya terbesit pikiran licik saat ia bergumam. Carilah sepuas yang kalian mau dan tangkap aku kalau kalian bisa. Para iblis sudah melenyapkan pabrik dan telah bersembunyi di bagian terdalam Dungeon Field ini. Jadi jika kau ingin menemukan jejak pabrik, atau bahkan meninggalkan tempat ini dengan pikiran yang masih waras, keduanya takkan mungkin kau dapatkan. Di tempat lain yang jauh di dalam Dungeon Field, terlihat para iblis yang bersembunyi bersama beberapa manusia yang tidak berdaya seperti benda mati. Namun tepat ketika Murmu baru saja mengatakan sayang sekali kita tidak bisa menemui sang utusan, padahal ada banyak Stardust yang sudah dibuat sekarang. Tanpa disadari oleh iblis Murmu dan iblis lainnya,
Ternyata dari luar ruangan itu terlihat Suho dan Beru yang berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. Lalu begitu Suho membuka pintunya, mengejutkan semua iblis yang ada di sana. Tanpa perlu basa-basi, Suho langsung melesat melancarkan serangan kejutan ke kepala Murmu. Hingga kepala iblis itu terpisah dari tubuhnya dan menggelinding di lantai melewati para iblis lain. Melihat kejadian itu, Beru kemudian mengungkapkan kekagumannya terhadap Suho dengan berkata, "Luar biasa monark muda, kau menebas kepala iblis dalam sekali serang. Sepertinya pelatihan dengan si reptil itu memang berguna." Namun begitu pandangan Suho tertuju pada orang-orang yang tidak memiliki kesadaran di sampingnya, dan keberadaan mereka menguatkan dugaan Suho bahwa memang benar ada pabrik Stardust di sini. Tiba-tiba Suho dikejutkan oleh Murmu yang masih bisa bicara, meski kepalanya sudah terpenggal. "Pria bertopeng hitam, tak kusangka orang yang menghalangi rencana besar sang utusan akan muncul di sini." Kepala Murmu yang tergeletak di lantai kemudian mulai bertransformasi menjadi sesosok makhluk mengerikan, dengan wujud yang lebih besar melampaui bentuk awalnya. Tapi di hadapan perubahan itu, Suho tetap berdiri tanpa gentar sedikit pun. Seolah ia telah memahami pertarungan ini bukan lagi soal menang atau kalah, melainkan untuk menyingkap rahasia yang tersembunyi di balik semua kekacauan di Dungeon Field Paju. Sementara itu di sisi lain dungeon, dua orang penambang terlihat terus bekerja memecah Magic Stone dengan gerakan yang semakin berat. Namun berhubung mereka mulai merasa pekerjaan ini seperti tak pernah mendekati akhir. Kini muncul pertanyaan di benak mereka, sebenarnya ada berapa banyak Magic Stone yang dikelola Guild Reaper di dungeon ini? Ditambah lagi setelah diketahui bahwa ada penambang rank E yang bekerja bersama mereka, tentunya hal itu juga memicu rasa heran. Kenapa asosiasi membiarkan seorang penambang dengan rank terlemah bisa turun ke dungeon rank B yang berbahaya seperti ini? Tapi terlepas dari statusnya sebagai seorang rank E, faktanya penambang pemula yang mereka bicarakan tersebut telah mengumpulkan 4 kantong Magic Stone, di mana itu bukanlah jumlah yang sedikit untuk dikerjakan seorang diri saja. Kini cerita kembali beralih ke sisi Suho yang berdiri di hadapan Murmu bersama dua iblis lainnya. Dengan indranya yang telah meningkat, Suho bisa merasakan dengan jelas kekuatan Murmu berada di level yang sama seperti Randolph, sang hunter rank A yang pernah ia lawan di Dungeon Pyramid Field. Kesadaran itu kemudian memicu rangkaian pemikiran lain di dalam benak Suho. Yang mana setelah mengetahui asosiasi memerintahkan Guild Reaper untuk menyelesaikan Dungeon Field ini, Suho menyadari jangan-jangan asosiasi Hunter juga sudah mengetahui soal peredaran Stardust. Lalu jika para Hunter S rank mulai menekan Lee Min-sung karena peredaran Stardust, sudah pasti Suho akan kesulitan untuk mencari informasi mengenai utusan Itarim darinya. Jadi karena itulah Suho langsung menanyakan kepada Murmu, di mana utusan itu sekarang? Kemudian setelah Murmu menjawab bahwa mereka akan bertemu sang utusan sebentar lagi, pada saat itu juga, Murmu langsung menggunakan tentakelnya untuk mencengkram kaki dan tubuh Suho sembari berkata, "Aku akan mempersembahkan tubuhmu yang sudah tercabik-cabik kepada sang utusan. Dan begitu tertangkap tentakelku, kau takkan bisa keluar dari kekuatan dahsyatnya." Mendengar hal itu Suho tidak sedikit pun menunjukkan kepanikan, karena ia sendiri sudah terbiasa menghadapi kekuatan yang jauh lebih dahsyat saat menjalani latihan brutal bersama Amut. Ia ingat bagaimana tubuhnya sempat ambruk karena kelelahan, bagaimana semua poin stat dari hadiah Daily Quest dialokasikan sepenuhnya ke strength, dan bagaimana sistem menghadiahinya dengan skill yang memperbesar kekuatan itu secara signifikan. Hingga setelah 5 hari tubuhnya terus dipaksa menembus batas, alhasil Suho pun telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa, bahkan Amut sendiri mengakui saat ini Suho adalah manusia terkuat yang pernah ia temui. Saat kesadaran itu kembali ke masa kini, di mana cengkraman tentakel Murmu hampir membelenggu seluruh tubuh Suho. Hanya dengan satu gerakan, Suho mampu merobek tentakel yang seharusnya tidak terpatahkan itu sampai hancur begitu saja. Lalu begitu Murmu mulai goyah saat menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka menjadi semakin nyata. Di sisi Suho yang telah meningkatkan strength-nya ke 120, kini ia juga langsung menyingkirkan 2 iblis pengawal Murmu hanya dalam sekejap. Kemudian ketika Suho kembali menekan Murmu, menuntut jawaban di mana utusan Itarim berada. Namun Murmu tetap bungkam dan malah memilih menyerang Suho dengan serangan frontal penuh keputusasaan. Tinju iblis itu bahkan tak sempat mencapai Suho, karena Suho sudah lebih dulu mencengkram dan mencabut kepala Murmu hingga terpisah dari tubuhnya. Lalu begitu Suho juga langsung menggunakan senjatanya untuk memotong tubuh Murmu sembari tetap mencengkram kepalanya. Dengan nada dingin Suho pun berkata, "Kalau memang itu pilihanmu, maka aku hanya harus mencari tahu tanpa perlu bantuanmu." Suho kemudian langsung melemparkan kepala Murmu ke arah Beru untuk menyelesaikan sisanya tanpa ragu. Hingga di saat-saat terakhir kesadarannya, Murmu hanya bisa meratapi kegagalan dirinya yang tidak dapat menyaksikan rencana besar sang utusan. Yang tersisa hanyalah kepuasan semata, karena ia telah diberkahi kekuatan untuk menghabisi keluarga iblis pengkhianat, yaitu klan Radir. Sementara ketika Beru membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung melahap kepala Murmu hingga lenyap tak menyisakan apapun lagi.
Di saat yang sama, Esil yang berada di Shadow Dungeon tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, seolah ada sesuatu yang dilepaskan tanpa ia pahami. Kemudian setelah Beru menikmati kepala Murmu sambil berkomentar bahwa tekstur gurita memang terasa enak. Saat itu Suho langsung menanyakan kepada Beru, apakah Beru bisa menemukan informasi tentang utusan Itarim dari ingatan Murmu. Lalu begitu Beru menjawab, sayangnya ia tidak bisa menyerap informasi yang lengkap, tapi sepertinya iblis gurita ini menganggap utusan Itarim sebagai makhluk cahaya. Di dalam benaknya Suho bergumam, kalau begitu ini tak akan berjalan mudah. Kurasa aku harus mendapatkan jawaban langsung dari Lee Min-sung, yaitu sosok yang bertanggung jawab atas pabrik Stardust. Tapi untuk sekarang, aku harus mengevakuasi orang-orang di sini terlebih dahulu. Sin kemudian berganti ke sisi Dojin yang tiba-tiba merasakan keberadaan iblis yang di bawah kendalinya telah lenyap, tapi ia yakin ini bukan karena campur tangan asosiasi. Lalu ketika para hunter telah tiba di depan pintu ruangan bos Dungeon Field, di sini Baek Miho juga mulai merasakan kejanggalan yang mengganggu pikirannya, sebab ia tidak menemukan apapun di sepanjang perjalanan kemari. Padahal sudah jelas, seharusnya di dungeon inilah tempat Stardust dibuat. Kebingungan Miho itu tak luput dari perhatian Lee Min-sung yang justru tersenyum licik melihat kekosongan di hadapan mereka. Namun begitu Lee Min-sung berbisik kepada Dojin, sepertinya membuang rencana untuk mencuci otak para hunter itu adalah pilihan yang terbaik. Jadi jika mereka bisa mengakhiri semuanya dengan tenang, akan jauh lebih menguntungkan untuk jangka panjang. Dojin yang menganggap hal itu hanya akan menjadi masalah baru baginya. Tanpa peringatan tiba-tiba ia langsung menancapkan sesuatu ke punggung Lee Min-sung, hingga membuat Lee Min-sung seketika terguncang dengan wajah yang membiru. Lalu ketika Lee Min-sung bertanya dengan suara terbata-bata, apa yang sedang Dojin lakukan padanya? Dengan ekspresi yang dipenuhi kegelapan, Dojin pun menjawab, bukankah sudah kukatakan sebelumnya, aku berencana untuk membuat semua hunter di party ini menjadi pengikut yang setia. Menentukan pihak mana yang harus dipilih, sepenuhnya bergantung pada nilai mereka. Jika aku lebih memilih membunuh S-Rank seperti Lim Taiju, hanya untuk bekerja sama dengan seorang rank A sepertimu. Sudah jelas itu adalah penilaian yang buruk, bukan? Jadi sudah sepantasnya, kaulah yang menjadi alat untuk membawa S-Rank Lim Taiju ke dalam genggamanku. Kata-kata itu sontak mengguncang jiwa Lee Min-sung hingga ke akarnya, lalu dengan frustasi ia membalas berkata, S-Rank itu lagi, kau kira aku akan membiarkan otakku dicuci oleh makhluk sepertimu? Namun sesaat kemudian ketika efek Star Fragment yang Dojin tancapkan di punggung Lee Min-sung mulai bereaksi. Tiba-tiba kesadaran Lee Min-sung telah diambil alih oleh sebuah kekuatan yang tak mampu ia lawan. Hingga tubuhnya seketika membatu di hadapan sebuah simbol cahaya sang pencipta, menandakan bahwa ia kini sudah sepenuhnya berada dalam genggaman Dojin. Sementara ketika Dojin menepuk pundak Lee Min-sung sembari tersenyum licik saat ia bergumam, kalau begitu sudah waktunya kita melanjutkan ke bagian berikutnya. Sin kemudian berganti ke sisi luar dungeon, memperlihatkan sebuah mobil yang terparkir tidak jauh dari sana. Di dalam mobil itu duduk dua hunter S-Rank Lim Taiju dan Choi Jong-in yang sedang bersiaga untuk keadaan darurat. Choi Jong-in kemudian memanggil sebuah saman api biru berbentuk burung untuk mengintai situasi di dalam dungeon. Dan kalau saman ini menghilang, maka itu menandakan para hunter yang berada di dungeon sedang dalam bahaya. Choi Jong-in mengatakan, ia berharap semuanya dapat selesai tanpa perlu campur tangan hunter S-Rank, dan ia juga berharap semoga wakil ketua Lee Min-sung tidak kembali menimbulkan kekacauan. Kekhawatiran itu terasa begitu jelas, hingga perkataannya tak sengaja menyinggung Lim Taiju yang seolah sedang diprovokasi. Namun Choi Jong-in segera menjelaskannya dengan tenang bahwa ia tidak bermaksud seperti itu. Lim Taiju kemudian balik mengusik Choi Jong-in dengan menyinggung soal hunter S-Rank Dojin yang bergabung dengan Guild Reaper, hingga ia berhasil membuat Choi Jong-in terlihat kesal. Tapi segera setelahnya tiba-tiba ketenangan Lim Taiju perlahan runtuh dan wajahnya tidak lagi mampu menyembunyikan kegelisahan saat ia berkata, tak kusangka Lee Min-sung adalah pelaku utama di balik distribusi obat-obatan terlarang itu. Sebagai ketua guild, aku merasa bersalah karena telah membiarkan ini. Terlebih lagi jika sampai terjadi musibah, kuharap kau akan menepati janjimu untuk membiarkanku menyelesaikan semuanya tanpa intervensi. Lalu ketika Choi Jong-in menanggapinya dengan menyatakan bahwa ia sendiri juga tidak ingin melukai orang-orang tak bersalah. Sin kemudian kembali berganti ke dalam dungeon, memperlihatkan para hunter yang tengah bersiap menghadapi bos dungeon yang memancarkan aura buas dan mematikan. Raungan menggelegar terdengar saat bos monster itu melepaskan serangan api yang membakar area sekitarnya. Namun tim bertahan bergerak cepat mengangkat perisai dan menciptakan penghalang untuk melindungi rekan-rekan mereka. Sementara ketika melihat Lee Min-sung yang tiba-tiba melesat dari barisan belakang menuju monster itu, di dalam benaknya Baek Miho bertanya-tanya, kenapa Lee Min-sung mendadak jadi lebih aktif berpartisipasi sejak memasuki ruangan bos. Di tengah pertarungan itu, Dojin terus mengamati pergerakan Lee Min-sung sembari bergumam. Kondisi ini membuktikan meskipun Stardust tidak berguna bagi hunter rank B ke atas, nyatanya Star Fragment yang digunakan pada Lee Min-sung mampu meningkatkan kekuatan hunter rank A.
Di hadapan semua orang, Lee Min Sung menyerang bos monster secara brutal menggunakan tebasan pedangnya, hingga membuat Baek Mi-ho hanya bisa terpaku dan sulit mempercayai apa yang ia lihat. Kemudian ketika bos monster itu akhirnya mengamuk dan langsung membalas mengayunkan cakar tajamnya ke arah Lee Min Sung. Dengan sigap Lee Min Sung segera menangkis serangan itu menggunakan pedangnya. Namun kekuatan serangan si monster tetap membuatnya terdorong beberapa meter ke belakang. Dojin yang menyadari sepertinya Lee Min Sung masih belum mampu meniru kekuatan seorang Hunter S-Rank meski dia telah dibantu Star Fragment. Kemudian ia langsung menyatukan semua ujung jarinya hingga memancarkan cahaya terang dari titik pertemuan tersebut. Berdasarkan dari apa yang Dojin pahami, kepingan entitas Steel itu memiliki 5 kemampuan unik. Di antaranya adalah Blessing of Amplification, yaitu sebuah kemampuan yang dapat memperkuat karakteristik yang dimiliki target. Baik keyakinan yang tersimpan dalam Stardust maupun karakteristik unik dari senjata yang digunakan. Dalam kasus Lee Min Sung, karakteristik uniknya adalah amplifikasi kekuatan sihir, sementara senjatanya memiliki kemampuan memperkuat daya potong. Jadi dengan menggunakan kemampuan Blessing Steel yang mampu mendorong potensi target hingga batas maksimalnya, Dojin ingin melihat apakah Lee Min Sung bisa menggapai kekuatan S-Rank yang selama ini ia dambakan. Hingga sampailah ketika Lee Min Sung sudah sepenuhnya menerima berkah tersebut dan bersiap melancarkan serangan terakhir. Tiba-tiba kekuatan dahsyat mengalir dari pedang Lee Min Sung, menembus perut bos monster itu dengan satu tebasan yang mampu menghabisinya seketika. Bahkan saking besarnya energi yang dilepaskan lewat serangan barusan, permukaan di atas dungeon juga ikut hancur menciptakan kerusakan mengerikan, hingga mengejutkan Lim Tae-ju dan Choi Jong-in yang sedang berjaga di luar. Sementara saat rasa tak percaya sepenuhnya menguasai Mi-ho yang menyaksikan langsung kekuatan Lee Min Sung. Di sini terlihat Lee Min Sung yang berdiri sejenak setelah ia memastikan bos monster benar-benar sudah tumbang, kemudian ia perlahan berbalik dan melangkah melewati Dojin yang berkata padanya. Kelelahan akibat amplifikasi pada Hunter rank A atau di atasnya sangatlah besar. Kekuatan setara S rank itu hanya bisa dipertahankan dalam waktu singkat. Bahkan sebagian besar berkah tersebut kini juga telah menghilang. Sayang sekali Lee Min Sung, sepertinya kau bukan wadah yang bisa menyimpan kekuatan S rank. Mendengar hal itu, tiba-tiba mata Lee Min Sung langsung terbelalak, seolah ia masih memiliki kesadarannya meski dalam pengaruh Dojin. Hingga ketika perhatian semua orang tertuju pada lubang besar yang dibuat Lee Min Sung, dan mereka masih tak percaya bagaimana mungkin seorang Hunter rank A bisa melancarkan serangan sekuat itu. Pada saat itulah semuanya kembali dikejutkan Lee Min Sung yang tiba-tiba menusuk Dojin dari belakang. Bahkan Dojin sendiri juga terlihat kebingungan, karena ia yakin seharusnya Lee Min Sung masih berada dalam kendalinya. Lalu sembari Lee Min Sung yang terus menancapkan pedangnya semakin dalam, ia pun berkata kepada Dojin, "Bukankah sudah kubilang, makhluk sepertimu takkan pernah bisa mencuci otakku? Kekuatan yang kau berikan padaku ini akan kumanfaatkan sepenuhnya." Setelah mengatakannya, Lee Min Sung langsung mencabut pedangnya dan membiarkan Dojin tergeletak di tanah. Sementara di sisi Baek Mi-ho dan para hunter lain yang terkejut melihat kejadian tak terduga itu, sontak mereka jadi bertanya-tanya, apakah Lee Min Sung sudah kehilangan akal dan benar-benar terpengaruh oleh Stardust? Namun alih-alih menanggapi pertanyaan mereka, Lee Min Sung hanya memegangi kepalanya sembari bergumam. Sial, jadi seperti inilah akhirnya. Suaranya terus bergema di kepalaku. Di luar sana ada Hunter S-Rank yang dibayar asosiasi untuk berjaga. Jika aku membuang waktu lebih lama di sini, maka aku takkan bisa melarikan diri. Aku harus segera bertindak sekarang juga. Ketakutan jelas terlihat di wajah Mi-ho dan para hunter lainnya. Di satu sisi mereka tidak bisa membiarkan Lee Min Sung kabur begitu saja. Namun di sisi lain, tekanan yang Lee Min Sung pancarkan terlalu besar. Hingga tidak ada satupun yang mampu menghentikannya saat Lee Min Sung melewati mereka satu persatu dengan kecepatan luar biasa. Kemudian ketika Mi-ho memerintahkan rekannya untuk segera mengirimkan sinyal kepada para Hunter S-Rank yang berjaga di luar. Lagi-lagi perhatian Mi-ho kembali teralihkan oleh sesuatu yang jauh lebih mengejutkan, di mana Dojin yang masih bisa bangkit meski jantungnya telah ditusuk Lee Min Sung. Sementara ketika Dojin mengatakan, apa mungkin bagi sesosok makhluk dengan tekad yang kuat bisa menahan kekuatan divine dari Mistburn, tidak peduli seberapa besar magic power yang dimilikinya. Ini adalah data yang sangat berharga. Di sisi luar dungeon terlihat Lee Min Sung yang terus berlari dengan kecepatan penuh. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran saat ia bergumam. Padahal aku baru saja mendapatkan kekuatan S-Rank, tapi sekarang aku malah sedang diburu. Ini benar-benar tidak masuk akal. Karena sekarang aku tidak bisa bergantung pada alien sialan itu, maupun pada asosiasi Hunter dan Guild Reaper. Satu-satunya pilihan aku harus bersembunyi di kota terdekat. Namun tanpa diduga oleh Lee Min Sung, di tengah pelariannya tiba-tiba muncul sebuah dagger yang melesat cepat ke arahnya, hingga memaksa langkah kakinya terhenti. Kemudian ketika Lee Min Sung menatap sekeliling mencoba mencari siapa pelakunya, dari kegelapan hutan yang ada di hadapannya, terlihat langkah kaki seseorang yang perlahan mendekat sembari berkata, "Kukira ada semacam ledakan di sini, tapi siapa sangka kau sendiri yang keluar." Dan ternyata, sosok itu adalah Sung Suho yang kebetulan berada di jalur pelarian Lee Min Sung,
Lalu dengan memperlihatkan tatapan tajam yang tidak tergoyahkan, Suho pun kemudian berkata, "Lee Min-sung, sebaiknya kau memberitahuku semua yang kau ketahui tentang Stardust dan utusan Itarim." Lee Min-sung yang terkejut mendengarnya kemudian bergumam. Dia bukan hanya tahu soal Stardust, tapi juga tahu soal alien sialan itu. Mengingat orang yang membunuh Brocky dan mengacaukan distribusi Stardust adalah sosok bertopeng hitam, Lee Min-sung menduga, jangan-jangan pemuda di hadapannya ini adalah bajingan bertopeng hitam tersebut. Namun berhubung Lee Min-sung tidak mau menghabiskan waktunya untuk meladeni Suho, karena ia sendiri harus segera kabur dari pengejaran para hunter. Tanpa ragu Lee Min-sung langsung mengayunkan pedangnya untuk menghabisi Suho, tapi Suho malah menangkap bilah pedang itu dengan begitu mudahnya. Lalu ketika Lee Min-sung terkejut dan kembali bergumam, padahal magic power-nya lebih lemah dariku. Jadi bagaimana mungkin seranganku bisa ditahan dan aku tidak bisa menariknya kembali? Pada saat itu juga, tiba-tiba sebuah tendangan langsung dilayangkan kepada Lee Min-sung, hingga membuatnya terhuyung sambil meringis menahan sakit. Beru yang mengamati pertarungan itu kemudian mengatakan bahwa keterkejutan Lee Min-sung adalah hal yang wajar. Umumnya rank seorang hunter itu hanya diukur dari magic power-nya. Tapi bagi makhluk yang bisa merasakan kekuatan fisik, Beru bisa mengetahui kekuatan fisik Suho sudah berkembang melampaui batas yang mampu dihadapi hunter rank A, terlebih lagi setelah Suho selalu fokus memperkuat stat strength-nya dan melalui latihan brutal bersama Amut. Sementara ketika pertarungan Suho dan Lee Min-sung terus berlanjut menjadi semakin sengit. Tepat di bawah lubang besar yang menghubungkan permukaan ke dalam dungeon field. Di sini terlihat Miho yang masih diliputi kebingungan kenapa Dojin bisa hidup kembali, padahal jantungnya telah tertusuk pedang. Namun begitu Dojin baru saja ingin menjelaskannya sambil memegang star fragment yang akan ia gunakan untuk mengendalikan para hunter. Tiba-tiba terdengar suara dari atas permukaan yang memanggil Miho dan menanyakan apa yang terjadi di sini. Kemudian ketika Miho menoleh ke sumber suara tersebut, di mana ada dua hunter S-rank yang muncul di tepi lubang. Sontak kemunculan mereka itu telah membuat Dojin langsung mengurungkan niat tersembunyinya, sementara Miho justru merasa lega karena Choi Jong-in dan Lim Tae-ju telah datang di waktu yang tepat. Saat Choi Jong-in melompat turun dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, hingga terbentuk lubang besar tersebut. Miho langsung memberitahukan bahwa Lee Min-sung adalah pelakunya. Namun mengingat Lee Min-sung hanyalah seorang hunter rank A, Choi Jong-in masih sulit mempercayai apa benar Lee Min-sung mampu menciptakan kerusakan sebesar ini. Hingga setelah Miho kembali menjelaskan, kemungkinan Lee Min-sung memperoleh magic power yang sangat besar karena efek sebuah obat. Dan dalam kondisi tersebut dia juga menyerang Hunter Park Dojin sebelum melarikan diri. Kini perhatian Choi Jong-in langsung tertuju ke arah Dojin yang tampak tidak terluka parah. Bahkan meski Dojin sudah menjelaskan bahwa ia kebetulan punya skill penyembuhan, hal itu justru membuat Choi Jong-in semakin heran. Sebenarnya sehebat apa skill penyembuhan Dojin tersebut? Namun berhubung saat ini ada hal yang jauh lebih penting, yaitu mereka harus mengejar Lee Min-sung yang telah membuat kegaduhan cukup besar. Lantas Choi Jong-in pun langsung mengabaikan Dojin dan setuju untuk segera bertindak, sementara Lim Tae-ju sendiri sudah bergerak lebih dulu tanpa sepengetahuan Choi Jong-in. Di tengah situasi yang semakin rumit ini, Dojin kembali memastikan koneksinya dengan Lee Min-sung yang belum terputus. Ia tak menyangka kalau Lee Min-sung memiliki kegigihan yang luar biasa, hingga mampu melawan pengaruh kekuatan divine dari Miss Burn. Bahkan meski kemungkinan besar tidak ada yang akan mempercayai ucapan Lee Min-sung, Dojin pikir kecurigaan tetap bisa mengarah kepadanya jika ia tidak segera bertindak. Jadi setelah mempertimbangkan segala kemungkinan, akhirnya Dojin pun telah mengambil keputusan untuk membuang Lee Min-sung dengan mengendalikan dan menghancurkan tubuhnya, tidak peduli meski ia harus mengorbankan banyak divine power. Namun tepat ketika Dojin baru saja menggunakan kemampuannya untuk mengambil alih penglihatan Lee Min-sung, sontak Dojin malah dikejutkan dengan Lee Min-sung yang sedang bertarung melawan sosok bertopeng hitam. Hingga membuat Dojin jadi bertanya-tanya kenapa si topeng hitam juga ada di sana. Apakah dia juga mengincar Lee Min-sung sama seperti asosiasi hunter? Memikirkan terlalu banyak hal tak terduga yang terjadi semenjak dirinya tiba di dunia ini. Di antaranya adalah kehadiran Hunter S-Rank, perlawanan Lee Min-sung terhadap Divine Miss Burn, dan variabel topeng hitam yang memiliki otoritas kegelapan. Semua itu membuat Dojin menyadari tidak ada yang berjalan sesuai rencana sejak kedatangannya, seolah dunia ini tidak lagi tunduk pada kehendak dewa seperti di masa lalu. Namun anehnya Dojin justru tertawa, ia sendiri bahkan tak mengerti kenapa dirinya merasa begitu senang dalam situasi yang semakin kacau ini. Shin kemudian kembali memperlihatkan pertarungan antara Suho melawan Lee Min-sung, di mana Suho yang terus melancarkan serangan bertubi-tubi, hingga membuat Lee Min-sung kewalahan menahan serangannya. Lee Min-sung yang menyadari posisinya tidak menguntungkan dan waktu yang ia punya juga semakin sempit. Lantas ia pun memutuskan untuk meminta Suho berhenti menyerang, lalu Lee Min-sung berkata, "Jika aku menjawab pertanyaanmu, apa kau akan membiarkanku pergi begitu saja?" Suho yang mendengarnya kemudian ia balik bertanya, "Kenapa sikapmu tiba-tiba berubah? Bukankah kau bekerja sama dengan utusan Itarim?" Lalu begitu Lee Min-sung menjawabnya dengan kesal bahwa justru alien sialan itulah yang telah menusuknya dari belakang.
Pengakuan itu tentunya cukup mengejutkan Suho, membuatnya bertanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Kemudian ketika Suho kembali menuntut jawaban mengenai alasan Lee Min-sung membantu distribusi Stardust. Dan Lee Min-sung menjawab, ia melakukannya karena alien itu berjanji akan membunuh seseorang yang ingin ia bunuh. Lagi-lagi Suho kembali dibuat terkejut mendengar pengakuan Lee Min-sung, bahkan ia masih sulit mempercayai apakah semua yang Lee Min-sung lakukan ini hanya demi membunuh satu orang. Lee Min-sung mengungkapkan, setelah insiden Great Cataclysm, kehidupannya seketika berubah total. Orang yang sebelumnya bukan siapa-siapa, tiba-tiba menjadi Hunter S-Rank dan mulai meremehkannya. Jadi demi tetap bisa hidup sebagai dirinya sendiri, ada seseorang yang harus ia singkirkan. Saat Lee Min-sung membalikan pertanyaan itu kepada Suho, bukankah kau sendiri juga ingin mencari dan membunuh alien itu? Dengan tegas Suho langsung menjawab tidak, sebab jika kami masih bisa bicara baik-baik, maka aku lebih memilih tidak membunuhnya. Lee Min-sung yang menganggap jawaban Suho itu terlalu naif, sontak ia langsung mencemooh Suho dengan emosi yang meluap. Tidak membunuhnya kau bilang? Sudah jelas alien itu datang untuk menginvasi dunia ini. Kau mengingatkanku dengan karakter paling menjijikan yang pernah aku perankan saat aku masih berakting, yaitu karakter membosankan tanpa ego, yang hidup hanya dalam batas moralitas dan ekspektasi orang lain. Orang seperti itu tidak pernah tahu apa yang benar-benar dia inginkan. Jika kau tidak cukup beruntung untuk mendapatkan kekuatan, pasti akan tiba waktunya di mana kau tersapu oleh situasi dan dipaksa mengambil keputusan. Dan sekarang akulah yang akan menciptakan situasi itu untukmu. Sementara ketika Lee Min-sung baru saja akan mengungkapkan identitas sebenarnya dari sosok yang seharusnya Suho bunuh, tiba-tiba Lee Min-sung kehilangan kendali atas tubuh dan jiwanya, karena Dojin telah sepenuhnya menguasai Lee Min-sung. Dengan tatapan dingin, Dojin kemudian berkata kepada Lee Min-sung di alam bawah sadarnya, Lee Min-sung, aku tidak bisa membiarkanmu mengungkapkannya lebih jauh dari ini. Walau bagaimanapun, aku tetap berterima kasih padamu, hingga aku bisa mendapatkan banyak hal. Tetapi aku tidak akan menarik ucapanku akibat kegagalanmu. Dan terakhir, aku akan mengambil tubuhmu. Lee Min-sung yang mendengarnya sontak jadi kesal dan berusaha melawan dengan penuh amarah. Namun semuanya sudah terlambat, karena tubuhnya sudah sepenuhnya jatuh ke dalam kendali Dojin. Di sini kita pun dapat melihat tubuh Lee Min-sung yang mulai memancarkan energi liar bercahaya yang sangat menyilaukan Suho di hadapannya. Sementara di sisi Beru yang bersembunyi di balik pakaian Suho, sontak ia langsung menyadari energi itu adalah milik Itarim yang jauh lebih kuat dibandingkan saat bersama Broky. Yang mana setelah melalui proses inkarnasi yang tidak terelakkan, kini Lee Min-sung benar-benar telah berubah menjadi sosok yang jauh lebih kuat. Senjatanya menjadi lebih kokoh dengan kilauan menakutkan. Sepasang sayap bercahaya perlahan muncul dari punggungnya, dan seluruh kulit tubuhnya mulai mengelupas memperlihatkan lapisan baru yang mengerikan. Sosok itu kini bukan lagi Lee Min-sung yang sebelumnya, melainkan inkarnasi Dojin yang telah menjadikan tubuh Lee Min-sung sebagai wadah kekuatannya. Namun di hadapan perubahan luar biasa tersebut, nyatanya Suho tetap berdiri menahan tekanan energi yang terus bergejolak tanpa merasa gentar sedikit pun. Bahkan meski Dojin melepaskan tekanan intimidasi yang begitu berat saat ia berkata, jadi alasanmu menyerang pabrik Stardust dan melacak Lee Min-sung, semua itu adalah untuk menemuiku. Aku sendiri juga ingin bertemu denganmu, si topeng hitam pembuat masalah. Di sini Suho tetap tidak goyah, hanya saja pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Kenapa Lee Min-sung tiba-tiba berubah, dan apakah sosok yang ada di hadapannya sekarang adalah utusan yang dikirim Outer God Itarim? Lalu begitu Dojin menyeringai memperlihatkan kesombongannya saat ia berkata, sudah kuduga kau tahu soal keberadaan kami. Memang benar, aku datang kemari untuk mengambil alih dunia ini. Perkataan Dojin itu semakin memperkuat kecurigaan Suho bahwa yang menyebabkan ayahnya tidak bisa kembali adalah gara-gara mereka. Namun begitu amarah Suho meledak, kemudian ia langsung bersiap untuk menyerang Dojin. Tiba-tiba terdengar suara Lim Tae-ju yang memperingatkan mereka untuk tidak boleh bergerak tanpa izin darinya. Hingga suara yang dipenuhi dengan tekanan dahsyat itu seketika langsung menghentikan pergerakan Suho dan Dojin. Bahkan di saat keduanya mencoba mengabaikan peringatan tersebut, Lim Tae-ju tidak segan-segan akan melubangi tubuh mereka dengan panahnya. Lim Tae-ju kemudian langsung bersiap meluncurkan anak panahnya ke arah Lee Min-sung yang dirasuki oleh Dojin. Ia menuntut penjelasan atas apa yang Lee Min-sung lakukan dan siapa Lee Min-sung sebenarnya. Tapi berhubung sosok Lee Min-sung yang ia lihat sudah tidak memiliki kemanusiaannya lagi, sayangnya Lim Tae-ju tidak mendapat jawaban dari pertanyaannya. Sebaliknya Dojin yang menguasai tubuh itu justru langsung mengajak Suho untuk berpindah ke tempat lain, agar mereka bisa melanjutkan obrolan mereka tanpa gangguan. Menyadari hal itu, Lim Tae-ju langsung melepaskan anak panahnya dengan kecepatan luar biasa, sebab ia tidak akan membiarkan siapapun bergerak tanpa izin darinya. Namun sebelum anak panah itu mengenai Dojin, dengan mudah Dojin masih bisa menghindar, hingga anak panah tersebut justru melesat ke arah Suho yang juga mampu menghindarinya secara refleks. Bahkan tidak peduli meskipun Lim Tae-ju kembali melancarkan serangan dengan 3 anak panah sekaligus, yang melesat seperti kilatan cahaya. Nyatanya Dojin tetap bisa menghindarinya tanpa kesulitan.
Begitu juga dengan Suho yang mampu bergerak lincah setiap kali panah itu melesat ke arahnya. Di tengah situasi yang tidak terduga ini, Suho menyadari sepertinya Lim Taeju datang juga untuk menangkap Lee Min-sung. Terlebih lagi, dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda bekerja sama dengan utusan Itarim. Sementara di sisi Lim Taeju yang tidak menyangka kalau kedua targetnya mampu menghindari semua serangannya dengan mudah. Di sini ia mulai mengerahkan energi sihir dalam jumlah yang lebih besar untuk menargetkan Lee Min-sung yang menjadi prioritas utamanya. Hingga di saat energi sihir yang luar biasa itu terkumpul, sontak ekspresi percaya diri Dojin seketika berubah dengan mata yang terbelalak. Karena instingnya dapat merasakan, serangan yang dipersiapkan Lim Taeju kali ini sangatlah berbahaya. Namun berhubung di saat yang sama, naluri Lim Taeju juga menangkap kehadiran sesuatu di dekatnya, lalu dengan refleks ia langsung mengubah arah busurnya kepada sosok tersebut. Sialnya keputusan Lim Taeju itu malah memberi kesempatan bagi Dojin dan Suho untuk melarikan diri, hingga membuat Lim Taeju sangat kesal dan berkata, "Sial, sebenarnya apa yang ada di pikiranmu Lee Min-sung?" Dan ternyata, sosok goblin yang muncul di dekat Lim Taeju tadi adalah prajurit bayangan Suho, yang sengaja ia tempatkan di situ untuk mengalihkan perhatian Lim Taeju. Beberapa saat kemudian, setelah Lim Taeju melaporkan kepada Wo Jinchul yang berada di markas asosiasi terkait kegagalannya dalam menangkap Lee Min-sung. Di sini terlihat Choi Jong-in dan Mi-ho yang kini sudah tiba di tempat Lim Taeju. Choi Jong-in yang mendengar laporan Lim Taeju bahwa penampilan Lee Min-sung terlihat tidak wajar karena efek penggunaan obat. Ditambah lagi, ia juga melihat ada hunter lain yang mengenakan topeng hitam yang terlibat bersamanya. Sontak dugaan Choi Jong-in langsung mengarah pada seseorang yang pernah ia temui. Lalu ia segera memastikan kepada Lim Taeju, apakah penampilan hunter bertopeng hitam itu terlihat seperti seorang petarung. Hingga begitu Lim Taeju membenarkan hal itu. Kemudian Choi Jong-in kembali mengatakan bahwa hunter yang ia lihat saat dungeon break di bandara juga mengenakan topeng hitam, dan ia mampu menghentikan para monster sendirian bersama pasukan kegelapan. Wo Jinchul yang mendengarnya dari telepon sontak sangat terkejut dan langsung bergumam, jika yang dia maksud adalah prajurit bayangan, seharusnya mereka adalah milik Hunter Sung Jinwo. Apa Hunter Sung Jinwo yang menghilang kini telah kembali? Tapi sepertinya tidak mungkin, sebab jika itu adalah Hunter Sung Jinwo, dia pasti langsung mengakhiri situasinya. Sementara ketika Wo Jinchul mulai mempertimbangkan kemungkinan lain yang mengarah pada Suho, di wilayah tertinggi di Dungeon Field Paju, terlihat Suho dan Dojin yang saling berhadapan untuk melanjutkan obrolan mereka yang sempat tertunda. Yang mana sembari Dojin yang mengacungkan senjatanya ke arah Suho, Dojin mengungkapkan keterkejutannya atas tindakan Suho yang membantunya melarikan diri. Suho kemudian menjelaskan tentu saja ia akan melakukan hal itu, sebab ia tahu Dojin pasti akan membuang tubuh Lee Min-sung dan menghilang begitu saja jika situasinya memburuk. Lalu ketika mendengar Dojin yang kembali mengatakan, berdasarkan informasi yang ia dapat dari para iblis bahwa Sang Darkness adalah makhluk yang dikenal sebagai Shadow Monarch di dunia ini. Jadi ia ingin tahu apa hubungan Suho dengan Shadow Monarch. Dengan sikap dingin Suho pun menjawab, "Kurasa aku tidak perlu memberitahukan apapun padamu. Lagi pula aku pasti akan mengalahkanmu dan segera mendapatkan informasi dengan cara itu." Beru kemudian mencoba memperingatkan Suho untuk berhati-hati, karena ia tidak bisa membaca jangkauan kekuatan Lee Min-sung setelah tubuhnya diambil alih utusan Itarim. Namun dengan penuh keyakinan Suho menjawab tidak perlu khawatir soal itu, karena ia sendiri sudah mempersiapkan sesuatu untuk menghadapi situasi ini. Lalu pada saat itu juga, Suho langsung memberi perintah kepada para mayat monster yang ia simpan di Shadow Dungeon untuk segera bangkit dari balik bayangannya. Sementara Dojin yang melihat pemandangan itu hanya tampak tersenyum, seolah ia memang sudah menantikan momen di mana Suho menggunakan otoritas kegelapan yang sama seperti saat ia menghadapi Sang Darkness. Para prajurit yang Suho bangkitkan kali ini terdiri dari beberapa monster kuat yang sudah ia kalahkan. Di antaranya adalah Kasaka King of the Swamp Blue Venom, Toothed Giant Desert Centipede dan High Troll, yang masing-masing dari mereka berada di rank common. Sedangkan prajurit Shika Tomb Warden yang berdiri paling depan di sisi Suho adalah satu-satunya prajurit bayangan dengan rank elite. Kemudian setelah Suho juga mulai melakukan bone skill dengan Grey dan memanggil Esil yang berdiri teguh di sisinya. Dengan tekad yang tidak tergoyahkan Suho pun berkata, "Kalau begitu mari kita bertarung dengan mengerahkan segalanya." Saat keduanya sudah siap memulai pertarungan, dan tekanan atmosfer di sekitar mereka semakin berat dipenuhi ketegangan, tiba-tiba muncul notif sistem yang memberitahukan bahwa Suho harus menyelesaikan quest darurat dengan mengalahkan Lee Min-sung yang telah dirasuki utusan Itarim, lalu ambil ingatannya. Atau dengan kata lain, kini tibalah saatnya tekad Suho diuji dalam pertarungan nyata, di mana ia harus membunuh sesama manusia. Sementara di sisi Dojin yang terus menilai kekuatan Suho melalui tubuh Lee Min-sung yang ia kendalikan, kini ia mulai merasakan keanehan atas perubahan dirinya sendiri karena emosi yang tidak sepenuhnya ia pahami. Mengingat sosok Sang Darkness yang pernah menghadapi pasukan dari dimensi lain seorang diri, rasa penasarannya terhadap makhluk kuat yang berdiri sendirian di tengah medan perang itu kini kembali muncul.
Dan secara tidak langsung, hal itulah yang memicu Dojin untuk menemukan jawabannya dengan bertarung melawan Suho. Di sini kita pun dapat melihat Suho yang memerintahkan Kasaka untuk mulai menyerang Dojin lebih dulu dengan gigitan taring beracunnya. Namun sebelum Kasaka sempat melahap Dojin, dengan cepat Dojin langsung membelah kepala Kasaka menjadi dua. Kemudian ketika Suho mencoba menyelinap dari balik bayangan Kasaka untuk melancarkan serangan kejutan menggunakan tinjunya, sayangnya pukulan Suho itu masih dapat ditahan oleh Dojin. Lalu Dojin juga langsung membalas dengan mengayunkan tebasan pedangnya yang hampir memenggal kepala Suho jika ia tidak segera menghindar. Akan tetapi, tebasan pedang itu justru mengenai Shadow Centipede yang berada di belakang Suho. Sementara begitu Esil memanfaatkan momen itu untuk mengincar kepala Dojin dengan serangan tombaknya. Ternyata Dojin juga bisa menghindari serangan tersebut, bahkan ia hanya butuh satu tangan untuk menangkap tombak Esil sembari berkata, "Kau bukan bagian dari prajurit kegelapan." Saat melihat Esil yang terdesak di bawah tekanan Dojin, dengan cepat Suho segera melesat mendaratkan tendangan ke wajahnya. Namun lagi-lagi tendangan itu bahkan tidak mampu menjatuhkan Dojin. Lalu ia kembali berkata, "Kenapa kau tidak menggunakan Black Soldiers-mu?" Hingga sampailah setelah Suho menjawab, "Jika itu yang kau mau, maka akan kutunjukkan padamu." Pada saat itu juga, prajurit bayangan Shika langsung mencengkeram dan membelenggu tubuh Dojin dengan pasir penyegel. Yang kemudian Suho lanjutkan dengan mulai mengumpulkan energi pada tinjunya untuk melancarkan serangan telak yang seharusnya mustahil dihindari Dojin. Namun dalam sepersekian detik ketika tinju mematikan itu baru saja akan dilepaskan Suho, pasir penyegel yang membelenggu Dojin tiba-tiba meledak, hingga menimbulkan gelombang kejut yang mampu melenyapkan Shika dan menghempaskan Suho terdorong beberapa meter ke belakang. Selanjutnya begitu kepulan debu yang menutupi Dojin perlahan menghilang saat ia berkata, "Aku penasaran, apakah egois bagiku jika aku ingin merasakan sensasi itu lagi?" Dengan kecepatan luar biasa, Dojin langsung melayangkan senjatanya untuk menebas Suho dan para prajurit lain yang tersisa, hingga membuat mereka menjerit kesakitan. Kemudian setelah senjata itu kembali ke tangan Dojin, dengan sombongnya Dojin pun berkata, "Sungguh mengecewakan. Padahal prajurit Sang Darkness yang pernah kulawan sangat terlatih, dan masing-masing dari mereka memiliki tekad yang kuat seperti prajurit yang disiplin. Dari luar kekuatanmu mungkin terlihat mirip, tapi kenyataannya jauh berbeda. Bahkan meskipun kau bisa menggunakan otoritas kegelapan seperti itu, faktanya kau gagal menggunakannya secara efektif dalam pertarungan. Jadi kau hanyalah sosok yang belum sempurna." Suho yang mendengarnya kemudian bergumam, "Sial, sejak utusan Itarim mengambil alih tubuh Lee Min-sung, pertarungan ini telah berubah menjadi mimpi buruk, dan kekuatannya pasti adalah S-rank." Lalu ketika Dojin kembali melanjutkan serangannya sembari berkata, "Jadi itulah alasan kenapa Sang Darkness selalu terlihat kesepian, sebab tidak ada satupun di dunia ini yang bisa berdiri sejajar dengannya." Di sini terlihat Suho yang semakin terdesak menghadapi serangan bertubi-tubi dari Dojin. Bahkan sarung tinju Vulcan Horn yang tidak sanggup menahan gempuran serangan itu seketika hancur berkeping-keping. Dan yang lebih parahnya lagi, kini jantung Suho juga telah ditusuk oleh Dojin, membuatnya memuntahkan darah dan tidak berdaya. Sementara ketika seruan kekhawatiran Esil kepada Suho tidak lagi terdengar, di sisi lain Dojin pun kembali berkata, "Kuakui kau memiliki kekuatan yang besar, tapi keberadaanmu itu sendiri kurang terasa. Jadi itulah alasannya aku akan merebut otoritas kegelapan darimu, mengubahmu menjadi seorang pengikut dan merebut kekuatanmu dengan cara apapun. Jika aku melakukannya, maka aku mungkin bisa memahami perasaan yang dulunya pernah dirasakan oleh Sang Darkness." Di dalam ketidakberdayaan Suho saat menahan sakit dan tidak mampu melepaskan pedang Dojin, meski ia sudah berusaha dengan sekuat tenaganya, tiba-tiba perkataan Lee Min-sung sebelumnya kembali terngiang dalam ingatan Suho, di mana dia yang membicarakan tentang karakter membosankan tanpa ego, tentang seseorang yang hanya hidup dalam batasan moralitas dan ekspektasi orang lain, dan tentang sosok yang tidak pernah benar-benar tahu apa yang diinginkannya. Selain itu, Suho juga teringat percakapannya dengan Beru yang pernah menanyakan, kenapa belakangan ini Suho tidak menggunakan Shadow Morphing Weapon lagi. Alasannya sederhana, Suho menolak menggunakannya karena Vulcan Horn memiliki attack power yang lebih tinggi dibandingkan Shadow Weapon. Lagi pula ia juga merasa tidak bisa mengendalikannya bersamaan dengan skill lain. Bahkan meski Beru sudah mencoba meyakinkan bahwa orang berbakat seperti Suho pasti mampu melakukannya, nyatanya Suho malah memilih membatasi dirinya sendiri, dengan alasan ayahnya saja tidak pernah menggunakan kemampuan tersebut dalam pertarungan, jadi ia pikir itu takkan berbeda untuknya. Setelah mengingat semua itu, kini Suho bertanya-tanya sejak kapan ia mulai memberi batasan pada dirinya dengan begitu mudah. Hingga ketika Suho menyadari, pembatasan itu mungkin disebabkan oleh dirinya yang masih memiliki kebiasaan berdamai dengan kegagalan dan menerima keadaan tanpa banyak melawan saat ia belum awakened. Kini Suho mulai berpikir bahwa perkataan Lee Min-sung ada benarnya juga, dan pada akhirnya ia tetap akan terseret situasi di mana ia dipaksa mengambil keputusan. Sampai sejauh ini Suho masih tidak tahu alasan kenapa ia ingin bertambah kuat dan kenapa selama ini ia hanya mengikuti jejak ayahnya.
Namun dalam kondisi tubuhnya yang sudah mencapai batas, dan detak jantungnya juga nyaris berhenti, tiba-tiba kesadaran itu muncul. Yang dibutuhkan ayahnya bukanlah tiruannya, melainkan ia harus menemukan hal yang hanya bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Jadi dengan tubuhnya yang bersimbah darah dan tangannya yang gemetar, Suho kemudian berusaha mengangkat tangannya sembari berkata, "Bangkitlah." Di sini kita pun dapat melihat para prajurit bayangan yang sebelumnya telah musnah, kini mulai bangkit kembali dan menyatu menjadi sesuatu yang belum pernah ada. Bahkan Dojin sendiri sampai dibuat tercengang diliputi kebingungan, karena fenomena seperti ini belum pernah ia lihat dalam peperangan melawan Sang Darkness. Hingga sampailah ketika seluruh prajurit bayangan yang dipenuhi kegelapan itu telah diserap menyelimuti tubuh Suho sepenuhnya. Sementara Grey yang sebelumnya melakukan bonding kini telah dipaksa memisahkan diri, bahkan Beru juga dibuat kesulitan untuk mempertahankan bentuk fisiknya. Dari dalam kegelapan itu, sebuah kekuatan baru telah bangkit melawan kematian. Ini bukan sekedar kebangkitan biasa, dan bukan juga sekedar bayangan yang meniru Sang Darkness. Tapi ini adalah perwujudan dari kehendak jiwanya sendiri, yang selama ini tertahan oleh keraguan dan pertanyaan tanpa jawaban. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.